Ceritanya dimulai saat seorang anak dimarahi oleh ayah tirinya karena terlalu lama makan dan dianggap terlihat seperti anak nakal. Anak itu minta maaf berkali-kali, tapi ayah tirinya tetap memarahinya, sementara ibunya hanya duduk di dekatnya tanpa peduli. Ini adalah mimpi masa lalu dari tokoh utama kita, Mimori. Dia terbangun dan mendapati ketua kelasnya sedang diejek. Pelakunya adalah Oyamada yang menolak mengembalikan buku milik ketua kelas, Ayaka. Oyamada malah mengejeknya lebih jauh dengan membaca beberapa bagian novel romantis itu di depan semua orang, dan siswa-siswa lain hanya mengabaikan bullying itu. Saat itu, kelas sedang dalam perjalanan studi, dan Mimori tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan bagaimana semua teman sekelasnya hanya menundukkan kepala, pura-pura tidak melihat bullying itu. Sementara para siswa elit tertawa puas. Sementara itu, gurunya juga tidak peduli dan hanya tidur sepanjang waktu. Mimori sempat berpikir kalau dia akan terlihat keren jika campur tangan, tapi dia sadar bahwa dia hanyalah seorang yang tak berarti dan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ayaka akhirnya sangat kesal dan secara mengejutkan Mimori berdiri menentang Oyamada dan menyuruhnya mengembalikan buku Ayaka. Oyamada kagum melihat Mimori akhirnya berani membela sesuatu, tapi dia tetap menolak mengembalikan bukunya dan sekarang dia ingin mengganggu Mimori juga. Tiba-tiba, salah satu siswa elit bernama Kirihara menyuruh Oyamada berhenti membuat keributan karena dia merasa jijik dengan semua pertengkaran itu. Semua orang menganggap Kirihara sangat keren karena berhasil mengendalikan situasi, dan Oyamada pun meminta maaf kepada Ayaka. Namun, Oyamada masih kesal karena Mimori berani melawannya, jadi dia mulai mengganggu anak pendiam di kelas. Akhirnya, guru mereka menyuruh Oyamada berhenti dan menjelaskan bahwa Oyamada bisa mengganggu orang lain ketika dia bukan gurunya. Anehnya, Mimori setuju dengan Oyamada karena berdiri tegak seperti itu bukanlah dirinya sama sekali, dan dia mengira bahwa dia hanya bertindak seperti itu karena mimpi yang dialaminya. Tepat pada saat itu, semua murid terkejut karena mereka tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang aneh. Seorang wanita memanggil mereka sebagai pahlawan dari dunia lain dan memperkenalkan dirinya sebagai dewi bernama Vicious. Dia menjelaskan bahwa di dunianya, setiap kali kerajaan iblis besar muncul, mereka memanggil para pahlawan dari dunia lain. Kerajaan iblis itu dikalahkan oleh para pahlawan 200 tahun yang lalu, tapi kejahatan yang menakutkan itu baru saja muncul kembali. Para siswa ini dianggap sebagai pahlawan oleh dewi tersebut, jadi dia meminta mereka untuk meminjamkan kekuatan mereka. Para siswa tidak percaya bahwa mereka telah dipindahkan ke dunia lain dan hanya menganggap mereka sedang bermimpi. Mereka mulai berpikir bahwa ini hanya lelukon, atau lebih parah lagi, mereka mungkin telah kehilangan nyawa dalam kecelakaan mobil. Semua orang mulai panik, tapi gurunya mencoba menenangkan mereka dengan menunjukkan bahwa dia ada di sana. Sayangnya guru itu tidak banyak membantu dan hanya mengatakan bahwa mereka sebaiknya mendengarkan dewi itu. Mimori memperhatikan semua benda kuno di sekitarnya, dan ditambah dengan keberadaan dewi bermata emas itu, dia mulai percaya bahwa mereka memang berada di dunia lain. Kirihara penasaran apa yang akan terjadi jika mereka menolak untuk melawan kerajaan iblis. Jadi dewi itu mengungkapkan bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke dunia asal mereka. Satu-satunya cara untuk melakukan ritual pemanggilan balik adalah dengan menggunakan elemen khusus yang dikenal sebagai esensi Raja Iblis. Dan ada dua cara yang diketahui untuk mendapatkannya. Pertama, dengan mengambil hati Raja Iblis, dan kedua, dengan mengumpulkan esensi Raja Iblis yang dilepaskan saat Raja Iblis dikalahkan, lalu memasukkannya ke dalam kristal di sebuah kalung. Oyamada merasa kesal karena dipaksa untuk melawan kerajaan iblis, tetapi sang dewi memohon agar mereka membantu karena mereka adalah pahlawan penyelamat. Ayaka pun mengatakan bahwa mereka hanyalah manusia biasa dan jauh dari sebutan pahlawan. Sang dewi meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain, tapi Mori merasa ada yang tidak beres. Oyamada sudah muak dengan lelukon ini, dan Mori menyadari bahwa dewi itulah yang membuat Oyamada tidak nyaman. Tiba-tiba, para siswa terkejut saat seorang tahanan dibawa keluar untuk dimakan oleh monster. Dewi itu menghancurkan monster tersebut dengan sihir api. Tapi para siswa masih dalam penyangkalan dan lebih memilih percaya bahwa serangannya hanyalah CGI. Dewi itu mengalihkan perhatian mereka dan menyatakan bahwa saatnya untuk mengungkap rahasia tersembunyi.
Dewi itu masih dalam penyangkalan dan hanya ingin mengungkap rahasia tersembunyi itu. Semua siswa secara bergiliran menyentuh bola kristal, dan ketika bola itu menyala, artinya mereka memiliki kemampuan khusus. Para pemanggil terkejut ketika cahaya Oyamada menyala terang, yang berarti dia memiliki kekuatan luar biasa. Oyamada pun berubah pikiran tentang seluruh situasi ini dan sekarang berpikir bahwa menjadi pahlawan adalah hal yang keren. Kirihara adalah giliran berikutnya. Dan para penyihir tidak bisa percaya apa yang mereka lihat ketika kekuatan Kirihara menghancurkan bola kristal tersebut. Ini berarti dia adalah S-Class, yang merupakan peringkat tertinggi. Oyamada berada di peringkat I-Class, jadi dia mengakui bahwa Kirihara lebih hebat dari siapapun di dunia manapun mereka berada. Ayaka juga seorang pahlawan S-Class, dan Dewi itu terkejut saat mengetahui ada pahlawan S-Rank ketiga di antara mereka. Biasanya mereka beruntung jika mendapatkan satu saja, jadi dia mengumumkan bahwa ini adalah pemanggilan terbaik yang pernah ada. Giliran Mimori berikutnya, dan dia tidak tahu apa artinya ketika dia membuat bola kristal bersinar ungu. Dia juga menyadari bahwa cahayanya adalah yang paling lemah dibandingkan dengan yang lain. Mimori ingin tahu kelas apa yang dia miliki, tetapi sang dewi hanya mengabaikannya. Mimori pun menyadari bahwa dia kembali menjadi orang yang tidak dianggap, sama seperti di dunia lamanya. Mimori memutuskan bahwa dia baik-baik saja dengan itu. Tiba-tiba, anak pendiam di kelas membuat bola kristal bersinar dengan warna hitam. Dewi itu menjelaskan bahwa ini hanya terjadi sekali sebelumnya, ketika pahlawan kegelapan menyentuh kristal dan dia menjadi salah satu pahlawan A-Rank terkuat sepanjang masa. Anak pendiam itu tertawa seperti orang gila dan menyatakan bahwa dia tahu waktunya akan segera tiba. Setelah itu, sang dewi menunjukkan kepada semua orang cara memeriksa status mereka. Mimori memperhatikan bahwa statnya terlihat cukup rendah, dan dia memiliki skill unik yang disebut Inflict Status Ailments, menimbulkan status buruk. Skill unik hanya bisa digunakan oleh individu yang memilikinya, dan para pahlawan bisa membangkitkan lebih banyak skill di kemudian hari. Oyamada mulai bosan dengan penjelasan itu dan ingin segera melakukan hal-hal pahlawan. Gurunya menegurnya agar lebih hormat kepada Dewi, tapi Oyamada menyuruhnya diam karena guru itu hanyalah pahlawan D-Class. Sang Dewi kemudian mengumumkan bahwa hanya ada satu ritual lagi yang harus dilakukan, dan mengejutkan semua orang, dia memanggil Mimori untuk maju ke depan. Mimori sama sekali tidak mengerti mengapa dia dipanggil, jadi sang Dewi menjelaskan bahwa dia adalah pahlawan dengan peringkat terendah dari semua pahlawan yang telah dipanggil, yaitu E-Class. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, para pemanggil tahu bahwa pahlawan terlemah selalu menjadi beban bagi yang lain. Karena itu, mereka memutuskan untuk mulai menyingkirkan pahlawan terlemah setiap kali melakukan pemanggilan. Namun, akhirnya ini mulai menakut-nakuti para pahlawan lainnya, sehingga para pemanggil memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka memutuskan untuk memberikan satu kesempatan bagi pahlawan dengan peringkat terendah untuk bertahan hidup. Mereka akan menguji pahlawan terlemah dengan memindahkannya ke sebuah reruntuhan. Jika mereka berhasil bertahan dan mencapai permukaan, mereka diizinkan untuk hidup bebas. Mimori bertanya-tanya seberapa berbahaya reruntuhan tersebut, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu. Mereka telah mengirimkan banyak penjahat dan pahlawan ke reruntuhan itu, tetapi tidak ada yang pernah kembali. Reruntuhan ini dikenal sebagai reruntuhan pembuangan. Mimori mencoba menghindarinya dengan menjelaskan bahwa dia memiliki skill unik, tetapi sang dewi menjelaskan bahwa status elements dan skill seperti miliknya sebenarnya tidak berguna. Mereka memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, dan bahkan jika berhasil, efeknya tidak terlalu signifikan serta durasinya terlalu singkat. Sang dewi menunjukkan bahwa statnya juga sangat rendah, dan bahkan jika dia naik level, statnya tidak akan meningkat banyak. Mimori membela diri dengan mengatakan betapa tidak adilnya dipanggil hanya untuk dihukum, tetapi Kirihara menyuruhnya untuk pergi saja. Yang lain juga menyuruhnya untuk cepat-cepat, tetapi Mimori merasa sedikit lebih baik ketika anak yang bernama Yasu bertanya apakah dia baik-baik saja. Yasu adalah anak pendiam di kelas, dan dia selalu baik kepada Mimori. Namun, segalanya telah berubah. Jadi Yasu mengingatkan Mimori bahwa dia adalah pahlawan dengan peringkat rendah. Yasu menolak untuk berbicara dengan pahlawan berperingkat rendah seperti itu, dan dia menyebut Mimori sebagai Tuan Pahlawan Sampah.
Mimori merasa lebih buruk dari sebelumnya, dan Sang Dewi memulai ritualnya. Setiap pahlawan diberikan item unik ketika mereka dipanggil, tetapi item milik Mimori hanyalah tas kulit yang terlihat menyedihkan. Permata di tas itu akan bersinar ketika disalurkan sihir ke dalamnya, tetapi itu saja fungsinya. Tiba-tiba, Ayaka dengan mengejutkan membela Mimori, tetapi Sang Dewi membuatnya membayar dengan membuat Ayaka pingsan. Sang Dewi kemudian berkata kepada semua orang untuk melupakan Mimori karena dia sudah pasti tidak akan selamat. Sang Dewi menganggap semua pahlawan sebagai pemenang dan memberitahu mereka untuk menyaksikan nasib tragis yang menanti orang-orang yang kalah seperti Mimori. Akhirnya Mimori menunjukkan tekadnya ketika dia menjadi marah dan menggunakan mantra paralisis pada Sang Dewi. Namun itu tidak berhasil karena Sang Dewi mengungkapkan bahwa sebagai Dewi, dia selalu memiliki penghalang dispel yang aktif. Penghalang ini memberikan pertahanan total terhadap mantra status ailment. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawan sampah itu, tetapi semua orang terkejut ketika Kirihara menggunakan mantra serangan. Namun dia meminta maaf karena dia hanya sedang mengujinya. Ritual pun berlanjut dan semua orang merasa lega karena waktu mereka tidak akan terbuang lagi. Sang Dewi bertanya apakah Mimori memiliki kata-kata terakhir, tetapi dia hanya mulai menangis. Kemudian kita melihat Mimori berbicara dengan dirinya yang lebih muda. Dia terisak dan dirinya yang lain memberitahunya bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menahan diri dan berpura-pura menjadi orang yang tidak berbahaya, dia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya yang sebenarnya selamanya. Dirinya yang lain itu menyuruhnya untuk menunjukkan jati diri aslinya kepada semua orang, tetapi Mimori tidak melakukannya. Dan untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang selama ini dia tekan. Jati diri sejati Mimori akhirnya terungkap ketika dia meninggalkan persona lemahnya dan mulai mengutuki Sang Dewi. Semua orang terkejut dan Mimori menyatakan bahwa jika dia berhasil selamat, mereka semua harus siap menghadapi dirinya. Mimori kemudian dipindahkan ke reruntuhan, tetapi suasananya sangat gelap. Jadi dia menuangkan sihir ke dalam permata dan mulai menjelajah. Tiba-tiba, Mimori hampir saja terkena serangan dari monster dan dia berlari menyelamatkan diri. Mimori menggigil saat berlari karena dia bisa merasakan betapa besar perbedaan kekuatan antara dirinya dan monster itu. Mimori sangat ketakutan dan mencoba menyembunyikan permata yang bersinar karena dia berpikir itulah yang menarik perhatian monster. Saat berlari, Mimori menyadari bahwa dia sebenarnya tidak merasa takut. Emosi yang dia rasakan adalah frustrasi. Dia tidak memiliki senjata dan semua statis yang sangat buruk. Skillnya juga tidak nice, membuangnya. Namun, tiba-tiba, Mimori menemukan tekadnya. Dia menyatakan bahwa dia menginginkan kekuatan dan menggunakan mantra paralisis untuk menghentikan monster menakutkan itu di tempatnya. Mimori yang terkejut kemudian berlari menyelamatkan diri dan berpikir tentang bagaimana Sang Dewi mengatakan bahwa skill status ailment jarang berhasil. Mimori bertanya-tanya, apakah itu sebuah keajaiban? Tetapi perhatiannya dengan cepat beralih ke monster baru di depannya. Mimori merasakan permusuhan monster itu dan terasa sangat menekan. Namun, Mimori ingin hidup dan terkejut saat skill paralisisnya berhasil lagi. Ini membuatnya menyadari bahwa menggunakan skillnya untuk pertama kalinya bukan hanya sebuah keajaiban, dan dia mulai berpikir jika kemampuannya mungkin berbeda sama sekali dari sihir di dunia ini. Mimori kehabisan dorongan yang diberikan kepada para pahlawan dan hampir tidak memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Dia takut bahwa itu tidak akan cukup untuk menggunakan skillnya, tetapi dia terkejut saat dia berhasil menggunakan mantra racun pada monster tersebut. Tingkat keberhasilannya tampak sangat tinggi, dan sepertinya peringkat monster tidak mempengaruhi efektivitasnya. Durasi efeknya tampaknya cukup lama juga, dan Mimori memberitahu monster tersebut untuk tidak marah padanya, karena monster itu juga berusaha mengambil nyawanya. Mimori sekarang benar-benar kehabisan kekuatan sihir dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mencoba menggunakan skill status ailment-nya lagi. Tiba-tiba monster yang sama muncul kembali dan Mimori bertanya-tanya apakah seseorang akan datang untuk menyelamatkannya seperti dalam film. Namun, dia memikirkan bagaimana semua orang memperlakukannya dengan buruk sebelumnya dan mengingat saat dia dipukuli sebagai anak-anak. Frustrasi Mimori selama bertahun-tahun mencapai puncaknya dan dia menyadari bahwa dia hanya karakter latar belakang. Jadi tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya.
Mimori tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Jadi satu-satunya pilihannya adalah berjuang untuk bertahan hidup. Kekuatan batin Mimori ingin menaklukkan segalanya. Jadi dia menyatakan bahwa perjuangannya untuk bertahan hidup dimulai sekarang. Mimori menggunakan paralisis pada monster, tetapi tidak berhasil, sehingga sistemnya menjelaskan bahwa dia tidak bisa menerapkan skill yang sama pada target yang sama secara berulang. Dia dengan putus asa mencari kemampuan lain dan akhirnya berhasil membuat monster itu tertidur. Mimori tidak bisa menggunakan keterampilan yang sama berulang kali pada target yang sama, tetapi dia bisa menumpuk beberapa efek, jadi dia menghabisi monster itu dengan racun. Mimori merasa cukup lelah, jadi dia sadar bahwa penggunaan kekuatan sihir alaminya mulai mempengaruhi dirinya. Tiba-tiba, Mimori terkejut melihat segerombolan monster muncul di hadapannya. Mimori memutuskan bahwa dia harus bertindak habis-habisan dan mengambil risiko menggunakan seluruh kekuatan sihirnya jika ingin bertahan hidup. Jadi dia terus-menerus menggunakan Paralyze. Itu berhasil, tetapi dia semakin dekat dengan kehabisan MP. Dia mulai merasa pusing dan situasinya semakin buruk ketika lebih banyak monster datang. Mimori sadar bahwa dia tidak bisa terlalu memikirkan sisa kekuatan sihirnya, jadi dia terus menggunakan Paralyze beberapa kali lagi. Itu terus bekerja, tetapi masih ada beberapa monster lagi, dan Mimori sudah di batasnya. Mimori menolak untuk menyerah begitu saja, dan mencoba mengeluarkan satu serangan lagi. Situasinya tidak terlalu baik, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Beruntungnya, Mimori baru saja naik level dan mendapatkan sedikit keberuntungan. Kekuatan sihirnya pulih, jadi dia dengan cepat menggunakan Paralyze lagi. Tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Mimori menyadari bahwa dia mendapatkan lonjakan pengalaman besar dari monster terakhir yang baru saja kehilangan nyawanya, dan dia merasa bersemangat karena ini berarti dia bisa bertarung lagi. Dia terus menggunakan Paralyze, dan keterampilan ini akhirnya naik ke level 2. Mimori penasaran bagaimana sistem level ini bekerja. Tapi, dia segera sadar bahwa dia perlu fokus pada pertarungan. Tiba-tiba, Mimori memperhatikan bahwa sekarang dia bisa menargetkan beberapa lawan sekaligus. Jadi, dia men-paralyze banyak monster. Mimori menyimpulkan bahwa Dewi mungkin satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh keterampilan uniknya, karena tingkat keberhasilannya di Ruins of Disposal adalah 100%. Tidak ada tanda target pada monster-monster yang lebih jauh. Nah, jadi ini berarti keterampilan status ailment-nya memiliki jangkauan terbatas. Mimori kemudian melanjutkan dan meracuni monster-monster yang terparalyze. Mereka tampak cukup tidak berbahaya sekarang dan Mimori hanya melihat mereka sebagai poin pengalaman. Mimori memeriksa statistiknya dan ini menunjukkan bahwa semuanya bertambah ketika dia naik level. MP awalnya sudah tinggi dan meningkat pesat. Tiba-tiba, semua monster mulai menjadi korban racun Mimori dan dia naik level beberapa kali. Dia membuat beberapa monster tertidur dan keterampilan tidurnya naik ke level 2. Mimori semakin naik level saat lebih banyak monster runtuh dan dia merasa yakin bisa mengeliminasi monster yang muncul. Mimori bersiap untuk melanjutkan pertarungan, tetapi dia terkejut saat monster-monster itu tiba-tiba lari darinya. Mimori kemudian menemukan sesuatu untuk dikenakan dari mayat dan memutuskan bahwa dia perlu mencari makanan dan air. Pencariannya tidak membuahkan hasil, jadi dia memutuskan untuk mencoba makan monster. Keterampilan racunnya sudah habis, jadi monster tersebut seharusnya aman untuk dimakan. Kulit monster ternyata terlalu keras untuk dipotong, jadi Mimori memutuskan untuk mengiris matanya. Rasanya tidak menggugah selera sama sekali, dan semakin buruk saat dia menggigitnya. Dia akhirnya memuntahkannya, dan Mimori bertanya-tanya apakah tubuh monster ini penuh dengan racun. Mimori kemudian memutuskan untuk makan kulit monster, dan dia memutuskan untuk memakan racunnya juga. Keadaan semakin buruk, dan Mimori menyadari bahwa tempat ini benar-benar dirancang untuk mengakhiri kehidupan siapapun yang dilemparkan ke dalamnya. Mimori sangat kelaparan, tetapi dia memperhatikan bahwa lampu di tasnya berubah warna. Tas itu terasa lebih berat dari biasanya dan Mimori terkejut saat menemukan soda dan beberapa daging kering di dalamnya. Soda terasa sangat enak dan Mimori juga lahap makan makanan tersebut. Dia tidak tahu bagaimana cara kerja tasnya dan tidak tahu apakah tas itu akan menghasilkan makanan lagi, tetapi dia bersyukur karena hal itu terjadi. Beberapa waktu kemudian, terlihat bahwa Mimori baru saja menyelesaikan pertempuran melawan tentara monster raksasa.
Mereka dalam keadaan terparalyze, dan sekarang dia hanya menunggu racunnya mulai bekerja. Mimori duduk di atas naga raksasa dan memutuskan bahwa ini akan terjadi dalam hitungan detik. Tiba-tiba, tentara monster mulai tumbang, dan Mimori semakin sering naik level. Dia mengakui betapa mengerikannya pemandangan itu dan mulai meneteskan air mata. Tiba-tiba Mimori teringat masa kecilnya ketika dia memimpikan untuk membalas dendam. Mimori tahu bahwa dia harus menghabisi ayahnya sebelum ayahnya menghabisinya. Untungnya bagi Mimori, bibinya dan pamannya akhirnya mengangkatnya dan memberikan sedikit kestabilan dengan kehangatan keluarga. Mereka mengajarinya tentang kebaikan dan empati, dan Mimori merasa bahwa dia telah berhasil menjadi seperti mereka. Namun sekarang Mimori tidak merasakan apa-apa dan bahkan tidak merasa gemetar saat mengambil banyak nyawa. Mimori mulai menakutkan dirinya sendiri tetapi memutuskan untuk menerima siapa dirinya sekarang. Mimori mengubur diri lamanya dan meninggalkannya di belakang saat dia menerima diri barunya. Mimori kemudian dengan mudah menghancurkan monster mata dan menuangkan sihirnya ke dalam sebuah permata di samping pintu misterius. Pintu terbuka, dan dia menemukan bahwa 2 orang telah mengakhiri hidup mereka di dalam ruangan itu. Mimori terkejut ketika menemukan semua permata yang mereka miliki dan mengira bahwa dia mungkin membutuhkannya saat kembali ke permukaan. Mimori meminta maaf kepada pasangan itu karena mengambil permata mereka dan melanjutkan untuk menjelajahi ruangan-ruangan lainnya. Setelah memeriksa beberapa ratus ruangan, Mimori menemukan sebuah ruangan yang memerlukan lebih banyak kekuatan sihirnya daripada yang lain. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, dia menemukan sesuatu yang keren. Orang ini bernama Anglin dan dia dikenal sebagai pahlawan kegelapan. Mimori ingat bahwa Dewi mengangkat pria ini sebagai yang terkuat dari semua pahlawan. Suratnya mengungkapkan bahwa Dewi Vicious mengirimnya ke sana dengan paksa. Dia tidak lagi dibutuhkan, dan mereka hanya menganggapnya sebagai gangguan. Dia curiga bahwa dia akan segera mati di penjara ini, jadi dia meninggalkan sesuatu sebagai cadangan jika ada yang menemukannya. Mimori mengutuk Dewi karena dia mengatakan bahwa kekaisaran iblis adalah jahat, tapi dia jauh lebih buruk. Mimori merasa dia tidak jauh berbeda, karena dia hanya menginginkan balas dendam dan tidak peduli tentang menyelamatkan dunia. Mimori menemukan apa yang ditinggalkan oleh pahlawan kegelapan, yaitu sebuah buku tentang seni terlarang. Buku itu penuh dengan resep untuk barang-barang dan senjata magis. Mimori juga menemukan sebuah gulungan sihir terlarang, tetapi dia tidak bisa membaca tulisan di dalamnya. Penyihir terkenal ini telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, jadi Mimori memutuskan bahwa itu pasti adalah mantra yang sangat kuat. Jika dia bisa mengartikan tulisan tersebut, maka itu mungkin bisa menjadi kartu truf melawan Dewi. Tiba-tiba, Mimori terkejut saat menemukan satu halaman berdarah yang memperingatkan tentang pemakan jiwa. Makhluk ini adalah yang mengambil nyawa semua orang di reruntuhan. Mimori terus menjelajah dan menemukan sebuah pintu yang tampaknya tidak akan terbuka tanpa memasukkan sesuatu ke dalam mekanisme kuncinya. Mimori menentukan bahwa ini adalah jalan keluar ke permukaan, tetapi ini juga membuatnya menyadari bahwa pemimpin jiwa pasti ada di dekatnya. Itu pasti sangat berbahaya karena bahkan pahlawan besar pun tidak bisa mengalahkannya. Mimori telah meningkatkan levelnya sebanyak mungkin hingga saat ini, dan dia hanya berharap bisa mengalahkannya dengan keterampilan ini. Di dekatnya, dia menemukan sebuah wajah dan menentukan bahwa orb di kepalanya adalah yang dia butuhkan untuk membuka pintu terakhir. Wajah ini jelas adalah pemimpin jiwa, karena dia bahkan tidak bisa mendekatinya tanpa ditembak. Pemimpin jiwa tidak memberikan celah sedikit pun, tetapi dia perlu orb itu untuk melarikan diri. Jadi Mimori harus mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Mimori harus mengucapkan nama keterampilan untuk mengaktifkan inflict status ailment-nya, dan harus cukup keras juga. Tidak ada waktu untuk berpikir karena pemimpin jiwa mulai bergerak sendiri. Monster ini adalah yang menolak pahlawan terkuat dan penyebab dari tingkat kelangsungan hidup 0 di reruntuhan. Makhluk ini jelas menguasai reruntuhan, yang berarti ini akan menjadi pertarungan terakhir Mimori untuk nyawanya di Ruins of Disposal. Di luar, terlihat seseorang yang muncul untuk menunggu di dekat reruntuhan. Di dalam, Mimori terkejut bahwa Soul Eater tidak langsung menyerangnya dan malah mulai memuntahkan sesuatu.
Zat ini berubah menjadi monster-monster menjijikkan, dan Mimori menyadari bahwa Soul Eater menunjukkan kepadanya bagaimana penampilan korbannya tepat sebelum kehilangan nyawa mereka. Soul Eater jelas ingin melihat reaksinya, dan Mimori memutuskan bahwa inilah cara makhluk ini bersenang-senang. Tiba-tiba, Soul Eater menunjukkan dirinya kepada Mimori dengan teriakan keras, dan Mimori harus men-paralyze monster-monster lendir itu. Selanjutnya, Mimori harus meracuni mereka, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena mereka mengingatkannya pada orang-orang yang kehilangan nyawanya. Mimori menyatakan bahwa dia tidak seperti monster ini karena dia tidak pernah bisa menggunakan jiwa manusia sebagai mainan. Dia tidak bisa menggunakan racunnya pada sesuatu yang tampak seperti manusia, dan Mimori menyatakan bahwa dia masih seorang manusia. Pemimpin jiwa tampaknya terhibur dengan seberapa banyak ia menyiksa Mimori, jadi ia menciptakan lebih banyak makhluk. Mimori meminta mereka untuk menjauh, dan dia bisa merasakan bahwa pemimpin jiwa benar-benar menikmati keputusasaannya. Mimori yang ketakutan memohon agar makhluk-makhluk itu pergi, sementara pemimpin jiwa hanya tertawa gila. Mimori kini benar-benar putus asa, dan dia memohon agar seseorang menyelamatkannya. Mimori menyadari bahwa pemimpin jiwa mencapai puncak kesenangannya, jadi dia dengan terkejut mengubah sikapnya secara total dan men-paralyze pemimpin jiwa. Mimori menjelaskan bahwa dia bisa merasakan bahwa ini adalah saat terbaik dalam hidup pemimpin jiwa. Ia telah menemukan mangsa terbaik yang bisa disiksanya untuk kepuasan maksimal. Namun ini berarti bahwa pemimpin jiwa menurunkan kewaspadaannya dan tidak menyadari bahwa Mimori tidak pernah sekalipun menurunkan lengan kirinya. Makhluk itu runtuh karena terparalyze, dan Mimori menjelaskan satu kelemahan fatal yang dimiliki oleh mereka yang sombong dengan kekuatan mereka. Saat mereka meyakinkan diri bahwa kemenangan sudah pasti, itulah saat mereka melahirkan musuh terbesar mereka, yaitu kesombongan. Keterampilan Paralyze Mimori naik ke level 3 dan dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya hanya berpura-pura sepanjang waktu. Dia kemudian menjelaskan bahwa setelah diangkat oleh bibinya dan pamannya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi tidak berbahaya. Mimori mencoba menjadi normal dan mencoba menjadi baik hati. Dia bahkan berhasil menipu dirinya sendiri dan akhirnya lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, karakter latar baik hati yang dia jadikan ternyata masih menyimpan banyak permusuhan di dalam dirinya. Mimori meracuni monster-monster jiwa dan menjelaskan bahwa dia merasa tidak ada perasaan terhadap mereka ketika makhluk itu menciptakannya. Dia hanya menghadapi kebencian dengan kebencian dan mengakhiri hidup mereka. Mimori memiliki statistik terendah yang pernah masuk ke dalam dungeon, tetapi dia bersyukur karena itu berarti dia diremehkan, dan itulah yang memungkinkannya untuk bertahan hidup. Sementara pemimpin jiwa meronta-ronta kesakitan, Mimori mengejeknya karena kalah dari seorang manusia lemah yang dikirim ke dungeon untuk dibuang. Soul Eater dengan putus asa mencoba melarikan diri, tetapi ini justru membantu Mimori mengetahui bahwa keterampilan paralyzelnya menyebabkan kerusakan tambahan ketika korbannya mencoba bergerak. Mimori akhirnya meracuni Soul Eater dan keterampilannya naik ke level 3. Mimori mengakhiri pertarungan dan mantra tidurnya, dan jiwa-jiwa yang digunakan oleh Soul Eater muncul untuk berterima kasih kepada Mimori. Mereka telah mengawasinya sepanjang waktunya di reruntuhan, dan pasangan itu berharap bahwa dia akan memanfaatkan permata mereka dengan baik. Tetapi yang terpenting, mereka berterima kasih kepadanya karena telah mengalahkan Soul Eater. Pahlawan kegelapan juga ada di sana, dan dia memberitahu Mimori untuk membalas dendam pada Dewi. Mimori tahu bahwa dia tidak diwajibkan, tetapi dia ingin membalas dendam pada Dewi untuk dirinya sendiri. Mimori mengambil orb dari Soul Eater dan menggunakannya untuk membuka pintu keluar. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal pada reruntuhan. Di luar, kita melihat para siswa sedang mengalahkan monster untuk mendapatkan poin pengalaman. Oyamada mengejar seekor serigala dan Kirihara senang melihat kemajuan Oyamada yang sudah mencapai level 15. Anak yang dulu pendiam sekarang menyaksikan monster berteriak kesakitan, sementara Yasu tertawa seperti orang gila. Seorang gadis bernama Asagi menakut-nakuti gadis lainnya dan menyatakan kekhawatirannya bahwa kelas mereka mungkin akan segera hancur. Mereka semua punya ego yang besar dan penempatan kelas tidak banyak membantu. Asagi yakin para siswa akan mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok, jadi dia ingin gadis pemalu itu bergabung dengan kelompoknya. Gadis itu hanya berperingkat D,
jadi tidak mungkin dia akan masuk ke kelompok Kirihara. Dan Asagi meramalkan bahwa Ayaka tidak akan bertahan lama untuk membentuk kelompoknya sendiri. Gadis pemalu itu bernama Kobato. Dan Asagi mengatakan padanya bahwa dia akan segera merasa tidak diterima dimanapun jika dia tidak bergabung dengan kelompok Asagi. Asagi percaya bahwa jika mereka berhasil mengalahkan Kekaisaran Iblis dan kembali ke dunia mereka, apa yang mereka lakukan di dunia ini mungkin akan menguntungkan mereka. Ternyata Dewi telah memberikan ujian kepada para siswa yang mengharuskan mereka untuk mengalahkan monster. Kobato belum menyelesaikan tugasnya, jadi Asagi meminta beberapa gadis untuk mengeluarkan monster agar membantu Kobato. Kobato ragu. Tetapi Asagi mengingatkannya bahwa dia akan dibuang seperti memori jika dia tidak mengalahkan monster tersebut. Kobato sangat ketakutan, tapi dia tidak punya pilihan lain, jadi dia membunuh monster itu. Asagi memberi selamat atas keberhasilannya dan mengumumkan bahwa Kobato resmi menjadi anggota kelompoknya. Kobato merasa sangat buruk dan mengingat saat memori menyelamatkan seekor kucing yang terluka. Kobato merasa sangat bersalah setelah mengalahkan makhluk itu, dan dia meminta maaf karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Di tempat lain, Ayaka sadar kembali dan merasakan sakit dari pukulan Dewi. Ayaka pergi untuk berbicara dengan Dewi tentang memori, tetapi Dewi menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Ritual untuk membuang pahlawan terlemah adalah kebijakan tegas kerajaan, dan Dewi berpura-pura menyesal karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayaka terkejut ketika Dewi mengungkapkan bahwa ritual masih berlangsung. Sementara Ayaka tertidur selama beberapa hari, semua siswa lainnya berangkat untuk mengikuti ujian yang menentukan apakah mereka bisa mengalahkan monster. Beberapa sudah gagal dan telah didiskualifikasi. Dewi terus berpura-pura sedih tentang semua ini sambil menjelaskan bahwa mereka yang tidak dapat memenuhi tugas sebagai pahlawan harus pergi. Ayaka menyatakan ketidakpuasannya tentang cara penanganan para siswa, tetapi Dewi mengingatkannya bahwa mereka harus membuang mereka yang tidak berguna. Ayaka mengingatkan Dewi bahwa dia adalah pahlawan peringkat S dan menyatakan bahwa dia akan melakukan tugasnya untuk menebus siswa-siswa yang tidak bisa lolos ujian Dewi. Namun, sebagai imbalannya, dia ingin Dewi membatalkan pembuangan mereka. Dewi menerima dan meminta maaf karena telah memukulnya sebelumnya. Dia menganggap itu perlu untuk menenangkan Ayaka dari histerinya. Tetapi sekarang dia ingin mereka bergaul dengan baik. Di hutan gelap, gadis yang berada di luar reruntuhan berlari dari beberapa pengejarnya. Tuhan pedang bernama Maggots dan kelompoknya, yang dikenal sebagai pengawas suci, hampir menangkapnya. Mimori akhirnya kembali ke permukaan dan memeriksa statistiknya. Dia mengetahui bahwa dia bisa membatalkan efek lumpuh sesuka hati dan membuat racunnya tidak mematikan. Ini berarti dia bisa menghindari mengeliminasi target dengan cara itu. Mimori memutuskan bahwa dia perlu mencari pedang dan seseorang untuk bertindak sebagai tank di garis depan untuknya. Tiba-tiba, Mimori menemukan beberapa slime dan kelompok itu tampaknya menggertak salah satu dari mereka sendiri. Mimori berharap slime yang dibully itu bisa membela dirinya, tetapi tidak ada harapan karena dia sangat kalah jumlah. Mimori merasa kasihan pada slime kecil itu, tetapi dia terkejut ketika slime tersebut mendorong para pengejeknya. Mimori turun tangan untuk melumpuhkan dan meracuni para pengejek, dan dia menyadari bahwa dia bisa mengubah pengaturan pada kemampuannya. Dia membatalkan efeknya dan menyuruh para pengejek untuk pergi, meninggalkan hanya slime kecil itu. Mimori meninggalkannya dalam keadaan lumpuh, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Mimori memberitahu slime kecil itu bahwa dia sangat terkesan dengan bagaimana slime itu membela dirinya. Mimori lalu memberitahunya untuk tidak menyerangnya dan membebaskannya. Mimori mengucapkan selamat tinggal pada slime kecil itu, tetapi slime itu terus mengikutinya melalui hutan. Mimori bisa merasakan bahwa slime itu adalah orang terbuang seperti dirinya, dan slime itu jelas berniat untuk terus mengikutinya. Di dekat situ, sang putri kelelahan setelah melarikan diri dan menyadari bahwa begitulah cara pengawas suci melakukan perburuan mereka. Kembali ke Mimori, kita melihat bahwa dia telah bergabung dengan slime dan menggunakannya untuk menjaga belakangnya. Mimori membaca buku yang ditinggalkan Anglin dan dia belajar tentang eksperimen untuk memperkuat monster. Itu adalah seni terlarang dan bahkan menjelaskan cara membuat solusi untuk meningkatkan slime.
Mimori sangat jelas pada Slime bahwa dia sedang dalam misi balas dendam. Jadi mengikuti dia berarti itu juga tujuan mereka. Mimori bertanya pada Slime apakah itu setuju, dan Slime itu sepenuhnya setuju. Mimori menamainya Piggymaru, dan Slime kecil itu tidak keberatan dengan nama itu. Mimori bertekad untuk membalas dendam dengan cara apapun yang mungkin. Jadi dia akan ragu untuk menggunakan sihir dan seni terlarang. Di tempat lain, Putri menyadari bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari pengawas suci. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Dia menawarkan tidurnya sebagai pengorbanan, dan setelah sebuah doa singkat, dia berubah menjadi apa yang dia sebut sebagai Spirit Regalia. Di dekat situ, pengawas suci bertemu dengan Mimori dan memutuskan untuk merampoknya. Maggots lebih suka menguji pedang barunya pada Mimori. Jadi yang lainnya menyuruhnya untuk cepat karena mereka harus mengejar Putri lagi. Mereka mengatakan hal-hal yang sangat menjijikan tentang apa yang akan mereka lakukan pada Putri dan gadis-gadis lain yang mereka temui, sehingga Mimori merasa marah. Mereka memperhatikan Mimori mundur karena ketakutan. Jadi, Mimori mulai memohon untuk nyawanya. Maggots berniat mengakhiri nyawa Mimori, tetapi semua orang terkejut ketika Mimori melumpuhkannya. Mimori senang melihat bahwa keterampilan status ailment-nya efektif pada manusia, dan dia memberitahu para penjahat bahwa mereka tidak bahkan mendekati menakutkan seperti monster di reruntuhan. Sebenarnya, Mimori sama sekali tidak takut pada mereka. Dia malah menyebut mereka sebagai sampah. Piggymaru juga merasa kesal, dan Mimori memutuskan bahwa dia tidak akan terganggu jika dia mengakhiri nyawa para penjahat. Dia sudah memutuskan bahwa mulai sekarang, dia akan menghadapi kebencian dengan kebencian, yang berarti dia siap mengambil nyawa manusia jika perlu. Para penjahat menyadari betapa menakutkannya Mimori, tetapi sudah terlambat karena Mimori meracuni mereka. Mimori merasakan seseorang yang lain di dekatnya, dan kita melihat bahwa Putri mulai merasa gugup. Dia tidak lagi merasakan keberadaan pengawas suci, jadi dia khawatir mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba dia terkejut karena merasakan orang yang berbeda. Kehadiran mereka tidak terlalu kuat, tetapi sangat mengganggu, bahkan roh-roh pun ketakutan. Saat itu Putri menyerang, tetapi Mimori muncul di belakangnya dan melumpuhkannya. Mimori merasakan niatnya untuk menyerang, tetapi juga merasakan sesuatu yang lain dalam dirinya dan menjadi penasaran. Dia hanya mempertahankan Putri dalam keadaan lumpuh sebagai langkah pencegahan, sehingga dia bertanya-tanya apa yang diinginkan Mimori darinya. Mimori menjelaskan dengan sederhana bahwa dia bukan dari daerah ini, jadi dia tidak akan bisa membantunya. Namun, dia ingin Putri itu memberitahunya informasi yang dia butuhkan. Mimori akan membiarkannya bergerak mulutnya, tetapi dia memperingatkan bahwa dia akan melumpuhkannya lagi jika dia mencoba sesuatu yang mencurigakan. Namun, sebenarnya Mimori tidak bisa menggabungkan efek lumpuh dan hanya sedang berpura-pura. Mimori hanya membiarkannya bergerak mulutnya karena dia masih curiga padanya. Dia sudah melalui banyak hal, jadi dia tidak begitu percaya pada orang asing. Putri setuju untuk menjawab pertanyaannya, tetapi terlebih dahulu dia ingin tahu di mana kelompok 4 pria itu. Dia terkejut mendengar bahwa Mimori telah mengalahkan mereka, jadi Mimori bertanya-tanya apakah mereka adalah teman-temannya. Kejutan Putri itu sebenarnya berasal dari alasan lain. Jadi dia menjelaskan bahwa 4 pria itu adalah pengawas suci. Mereka sangat kuat, jadi dia bertanya-tanya apakah Mimori memiliki sekutu yang membantunya. Mimori mengacu pada Piggymaru saat dia mengatakan bahwa dia memiliki satu sekutu, tetapi dia tidak memberitahunya apa-apa tentangnya. Putri tidak merasakan kebohongan ketika Mimori menjawab pertanyaannya, jadi dia memutuskan untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Dia juga merasa bersyukur karena Mimori telah menyelamatkan nyawanya, jadi Mimori menjelaskan bahwa dia tidak tampak seperti orang yang buruk. Keduanya sepakat untuk tidak menggali terlalu dalam ke kehidupan masing-masing, jadi Mimori memulai dengan pertanyaannya. Putri mengungkapkan bahwa hutan tempat mereka berada terletak di selatan kerajaan, dan pertanyaan berikut Mimori adalah tentang gulungan yang dia temukan. Putri dapat memberitahu bahwa itu adalah naskah kuno dan unik, tetapi dia tidak bisa membaca tulisannya. Dia tahu seseorang yang mungkin bisa membacanya, yaitu seorang penyihir. Penyihir ini memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal terlarang di dunia ini, sehingga dianggap berbahaya. Mimori ingin bertemu dengannya, tetapi dia hanya bisa ditemukan di tanah monster bermata emas. Masalahnya,
tempat itu sangat berbahaya. Putri merasa belum cukup membalas budi Mimori karena telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi Mimori mengatakan bahwa mereka sudah saling membalas. Putri itu sangat baik hati, dan dia mengingatkan Mimori pada bibinya yang terlalu baik untuk dirinya sendiri. Mimori memberitahunya bahwa efek lumpuh akan hilang dalam beberapa menit, tetapi dia tidak bisa menjamin keselamatannya selama waktu itu. Putri itu tidak masalah dengan hal itu, jadi Mimori berharap dia selamat dalam perjalanannya, dan dia pergi. Mimori menjelaskan pada Pigimaru bahwa dia tidak menikmati mengakhiri nyawa, jadi dia hanya akan melakukannya sesuai dengan aturannya sendiri. Mimori tidak bisa memastikan bahwa gadis itu tidak akan menyerangnya setelah dia bebaskan, jadi dia mengandalkan Pigimaru untuk menjaga punggungnya. Beberapa saat kemudian, Mimori tiba di sebuah kota dan berpura-pura sebagai tentara bayaran yang menjawab panggilan untuk menaklukkan reruntuhan. Dia diizinkan masuk karena kepala kota ingin para penjaga membiarkan sebanyak mungkin tentara bayaran yang menuju reruntuhan. Resepsionis di sebuah penginapan tidak begitu ramah kepada Mimori, tetapi sikapnya berubah ketika Mimori menunjukkan bahwa dia memiliki uang untuk membayar kamar. Pemilik penginapan ingin tahu namanya, jadi Mimori berbohong dan mengatakan namanya Haiti. Malam itu Mimori berganti pakaian dan pergi melihat kota. Orang-orang tampaknya tidak curiga pada orang asing seperti dirinya, jadi Mimori menyimpulkan bahwa tempat ini cukup aman. Mimori mencatat toko-toko di sekitar kota dan pergi untuk makan malam. Dia makan di sebuah tavern karena orang-orang berbicara dengan bebas di sana, jadi itu bagus untuk mendengarkan dan mengumpulkan informasi. Beberapa orang di dekatnya membicarakan kota, tetapi semua kelompok terkuat di negara itu dengan ksatria dan tentara yang paling kuat. Di antara semua mereka, para pria sepakat bahwa yang terkuat adalah ksatria naga hitam dari Kekaisaran Bacchus. Ini karena 5 dragons mereka saja setara dengan seluruh tentara. Mereka juga memiliki kekuatan terkuat kemanusiaan dan pembunuh pahlawan. Malam itu, Mimori berbicara dengan Pigimaru tentang rencana masa depan mereka. Prioritas utama mereka adalah bertemu dengan orang yang bisa membaca gulir sihir terlarang. Ini berarti mereka harus menemukan penyihir tabu yang bersembunyi di tanah monster mata emas. Namun, hal pertama yang ingin Mimori lakukan adalah menggunakan peningkatan monster untuk meningkatkan kemampuan Pigimaru. Tiba-tiba, Mimori teringat bahwa sebuah lantai baru saja ditemukan di reruntuhan Mill, dan itulah sebabnya banyak tentara bayaran datang ke kota tersebut. Untungnya, bahan yang diperlukan untuk peningkatan monster berasal dari Raja Kerangka yang berada di reruntuhan Mill. Keesokan harinya, pemimpin kota menginstruksikan para tentara bayaran untuk menjelajahi lantai baru di reruntuhan tersebut. Ia mengumumkan bahwa siapapun yang memperoleh cawan mata naga di dalam reruntuhan akan diberikan 300 keping emas. Mereka akan dibayar dengan murah hati untuk harta lainnya. Dan mereka bisa menyimpan bahan yang mereka temukan. Ini adalah berita baik bagi Mimori karena ia akan dapat menyimpan bubuk tulang dari Raja Kerangka. Para tentara bayaran diinstruksikan untuk membentuk barisan, dan Mimori memperhatikan seorang pria aneh yang mengganggu seorang gadis. Pria itu sepertinya mengenali suaranya dan bertanya-tanya, apakah dia adalah Kapten Paladin dari sebuah negara tertentu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, karena mereka mulai berpikir bahwa dia adalah mantan Kapten Malam yang sekarang memiliki buronan di kepalanya. Pria aneh itu mengingat saat ketika Kapten Malam menolaknya, tetapi gadis itu tidak mengingat pernah bertemu dengannya. Pria itu juga mengenali perlakuannya yang kasar dan wajahnya terbakar dalam ingatannya, Mimori. Ia berniat mengungkapkan identitasnya dengan menunjukkan telinganya. Kapten Malam adalah elf tinggi yang cukup jarang di daerah ini, jadi jika telinganya runcing, maka itu pasti dia. Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Dorogeti, dan dia melepas tudung gadis tersebut. Ia ingin mendapatkan pujian karena menangkap kapten yang telah melarikan diri, tetapi ia terkejut ketika telinga gadis itu tampak normal. Gadis itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Misty, dan pria itu keliru. Pria itu mengatakan bahwa dia memiliki dendam serius terhadap wanita cantik, dan dia akan membuat gadis itu membayar karena mempermalukannya. Setelah itu, Mimori bertemu dengan gadis tersebut. Dia menyarankan agar gadis itu lebih berhati-hati karena pria yang tadi jelas dipenuhi amarah dan kebencian. Misty sudah terbiasa dengan situasi seperti itu dan lebih memilih agar orang-orang membencinya daripada mencoba mendekatinya. Sangat jelas,
bahwa dia mencoba menghindari interaksi dengan orang lain. Tetapi Mimori memiliki permintaan. Dia perlu membeli barang-barang sebelum memasuki reruntuhan, tetapi tidak ingin tertipu oleh para pedagang. Jadi dia menawarkan untuk membayar bantuannya. Untungnya bagi Mimori, Misty membutuhkan uang, jadi dia setuju untuk membantunya. Mereka saling memperkenalkan diri secara formal, tetapi Mimori bisa mengatakan bahwa dia menggunakan nama samaran. Sangat jelas bahwa keduanya memiliki rahasia. Jadi mereka sepakat untuk tidak membagikan nama asli mereka untuk saat ini. Misty membantunya berbelanja dan Mimori membayarnya 3 keping perak. Tiba-tiba, Misty pingsan dan menjelaskan bahwa dia tidak tidur nyenyak selama 3 hari terakhir. Dia mengatakan bahwa itu tidak masalah sambil pergi, dan Mimori memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mulai menaklukkan reruntuhan Mill. Begitu dia memasuki reruntuhan, dia mendengar beberapa orang menjerit meminta pertolongan. Mereka sedang dikejar oleh monster, jadi Mimori memparalisis dan meracuni monster tersebut. Dia berhasil memotong monster yang lebih kecil dari monster yang dia lawan sebelumnya, jadi dia menyadari bahwa monster di reruntuhan pembuangan sangat tangguh. Beberapa saat kemudian, para pelari yang melarikan diri kembali dan menemukan bahwa seseorang telah menghabisi monster tersebut. Mereka terkejut karena monster itu sepertinya hanya ditusuk sekali. Di dekat situ, Mimori menemukan tempat aman untuk beristirahat dan memeriksa statusnya. Tiba-tiba Mimori mendengar si pria aneh dari tadi yang menyewa beberapa preman untuk menyerang Misty. Dia ingin mereka mengeliminasi Misty, tetapi dia memerintahkan agar dilakukan perlahan-lahan jika tampaknya dia merasa menyesal telah mempermalukannya. Pria ini benar-benar marah dan tidak bisa tenang sampai dia melihat wajah sombongnya berubah menjadi putus asa saat nyawanya diambil. Dorogeti memberi mereka izin untuk melakukan apa saja terhadapnya, dan ini membuat Mimori sangat marah. Mimori memperlihatkan dirinya kepada para preman tersebut, sehingga mereka mengancam akan menghilangkannya juga. Mereka tidak takut tertangkap karena banyak orang hilang di reruntuhan. Mimori meminta mereka untuk membiarkan hidupnya, tetapi Dorogeti hanya mengejeknya sebagai pengecut. Dorogeti maju untuk menghabisi Mimori, tetapi Mimori dengan cepat memparalisis mereka. Kini Mimori yang menggoda mereka, namun kejahatan sendiri membuatnya ingin muntah. Dia kemudian meracuni mereka dan berpikir bahwa menghilangkan sampah seperti mereka terasa aneh memuaskan. Dorogeti bersumpah akan membuat Mimori membayar, tetapi Mimori menunjukkan bahwa itulah alasan dia menghilangkan mereka sekarang. Para preman sudah diparalisis dan diracuni, jadi Mimori meninggalkan mereka, dan mereka akhirnya dimangsa oleh monster. Setelah menjelajah lebih jauh, Mimori mencapai titik sebelum memasuki lantai baru. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan, dan akhirnya mendapatkan tidur selama 3 jam. Ketika dia melanjutkan penjelajahan, dia bertemu dengan sebuah kelompok bernama Saber Tigers. Mereka menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di reruntuhan. Monster-monster telah dihilangkan dengan cara yang aneh dan di tempat yang acak. Bagian yang paling aneh adalah mereka tidak dapat menentukan apa yang menghilangkan monster-monster tersebut. Baik monster kuat maupun lemah jatuh dengan cara yang aneh, dan tubuh mereka ditemukan dengan warna pucat. Kelompok ini mengira mereka adalah yang pertama mencapai lantai ke-15. Tetapi itulah saat mereka menemukan monster-monster yang telah dihilangkan. Pemimpin Saber Tigers sangat peduli dengan krunya, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan. Mimori menolak tawaran mereka untuk pergi bersama, jadi mereka memintanya untuk menyampaikan pesan kepada siapapun yang dia temui. Setelah mereka pergi, Mimori menyadari bahwa mereka membicarakan mayat monster-monster yang dia musnahkan dengan kemampuannya. Kita kemudian melihat semua monster yang telah dia hilangkan, dan Mimori menyadari bahwa ketakutan yang ditimbulkannya berarti persaingan yang lebih sedikit di reruntuhan. Akhirnya, Mimori menemukan cawan mata naga, tetapi tampaknya dilindungi oleh sebuah gargoyle. Mimori mengira gargoyle itu akan bergerak jika dia mengambil cawan tersebut, jadi dia memparalisisnya. Gargoyle itu jelas-jelas hidup, jadi dia melanjutkan dengan memberikan racun. Mimori meminta Pigimaru untuk menjaga punggungnya, dan dia mengambil cawan tersebut. Gargoyle itu akhirnya jatuh akibat racun Mimori, dan tiba-tiba Misty muncul entah dari mana. Mimori memberikan cawan tersebut kepada Misty, yang tentu saja mengejutkannya karena hadiah 300 emas bukanlah hal yang sepele. Misty ingin memberinya sesuatu sebagai balasan,
tetapi Mimori tidak menginginkan apa-apa. Mimori bersiap untuk pergi, tetapi Misty menolak untuk menerima tawarannya yang terlalu murah hati begitu saja. Mimori mengatakan bahwa persona palsu yang digunakannya sebenarnya adalah orang yang sangat baik, tetapi kenyataannya tujuannya bukanlah harta karun. Mimori secara mengejutkan membuka jalur tersembunyi dan menjelaskan bahwa tujuannya adalah monster yang bersembunyi di bawah. Misty masih ingin membalas budi, jadi dia menawarkan untuk bertindak sebagai penjaga untuknya. Dia berjanji tidak akan menghalanginya dan bersumpah untuk melindunginya dengan keterampilan pedangnya. Mimori tidak melihat tanda-tanda dia mundur, jadi dia setuju untuk membiarkannya pergi bersamanya dengan beberapa syarat. Pertama, mereka harus terus-menerus tidak menyelidiki kehidupan masing-masing. Kedua, Mimori berencana untuk menghabiskan banyak waktu di lantai berikutnya, jadi jika dia memutuskan untuk kembali sendiri, maka Mimori tidak akan bertanggung jawab atas dirinya. Misty setuju dengan syaratnya dan bersumpah untuk melindunginya dengan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Misty terbukti berguna karena dia dengan ahli memotong monster yang menjijikkan. Dia jelas berpengalaman, jadi Mimidescent and Thosis Mythical Art. Misty menjelaskan bahwa monster dengan mata emas diken sebagai mangsa sempurna bagi para pahlawan dari dunia lain untuk meningkatkan level mereka. Mimori tidak memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah salah satu pahlawan dari dunia lain, jadi Misty melanjutkan penjelasan bahwa ternyata para pahlawan tidak mendapatkan pengalaman dari menghilangkan orang lain. Poin pengalaman adalah fitur yang unik untuk monster. Menurut legenda, Raja Iblis, yang merupakan akar dari segala kejahatan, memancarkan energi khusus yang dikenal sebagai esensi Raja Iblis. Monster yang sangat dipengaruhi oleh energi ini akan memiliki mata emas. Energi ini juga membangkitkan naluri kekerasan yang paling ekstrem yang dimiliki semua monster. Setelah menjelajah lebih jauh, Misty mengatakan bahwa dia telah merasakan keberadaan monster. Monster itu tidak terlalu kuat, jadi dia mengabaikannya, tetapi itu cukup dekat. Ternyata itu hanyalah Piggymaru, jadi Mimori memperkenalkannya kepadanya. Misty awalnya takut padanya, tetapi Mimori meyakinkannya bahwa itu aman, sehingga dia menguji slime kecil itu. Misty ragu-ragu untuk beristirahat, jadi Mimori meyakinkannya untuk setidaknya berbaring agar dia bisa mendapatkan sedikit tidur. Misty terlihat kelelahan sejak pertama kali mereka bertemu, jadi Mimori menggunakan kemampuannya untuk membuatnya tidur. Ini menyebabkan sihir penyamarannya hilang, dan menjadi jelas bahwa dia adalah Kapten Malam dari Ash Rain. Kembali ke permukaan, para ksatria naga hitam menemukan mayat 4 pengawas suci. Para ksatria menentukan bahwa mereka telah dihilangkan dalam sekejap mata tanpa tanda-tanda pertempuran yang nyata. Pembantaian seperti ini dilakukan terhadap pria-pria terampil semacam ini adalah hal yang tidak bisa diterima. Jadi pemimpin ksatria naga mengasumsikan bahwa ini adalah perbuatan Ashrain, Kapten Malam. Misty terbangun beberapa saat kemudian, terkejut karena telah tertidur. Mimori berpura-pura terbangun juga, dan mereka segera diserang oleh Raja Kerangka. Mimori bisa merasakan bahwa makhluk ini jauh lebih kuat dibandingkan monster-monster lainnya. Namun, Misty yakin bahwa mereka bisa mengalahkannya jika mereka menghancurkan bagian perak di bawah dagu monster tersebut. Misty tahu bahwa makhluk ini sangat kuat, bahkan harimau saber pun tidak akan mampu mengalahkannya. Misty mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan fisik dasarnya dan menciptakan armor. Dia ingin menjaga kekuatan ini tetap rahasia, jadi dia meminta Mimori untuk tidak memberitahukan siapapun. Misty kemudian meminta maaf karena jika makhluk itu terlalu kuat, dia tidak akan bisa melindungi Mimori. Dia mengatakan bahwa Mimori harus melarikan diri, tetapi dia terkejut ketika Mimori dengan mudah menghentikan serangan monster tersebut dengan cara mematikannya. Dia kemudian meracuni makhluk raksasa itu, dan akhirnya makhluk tersebut kalah. Mimori mengambil apa yang dibutuhkannya dari Raja Kerangka, dan mereka bersiap untuk kembali ke permukaan. Tiba-tiba, Piggymaru merasakan sesuatu di dalam Raja Kerangka, dan Mimori menemukan sesuatu yang tertutup kain magis. Ternyata itu adalah sebuah telur, dan Piggymaru ingin Mimori membawanya pulang bersama mereka. Di tempat lain, teman-teman sekelas Mimori diserang oleh Ksatria Kerangka. Seorang gadis panik seperti orang lemah setelah tangannya terpotong, tetapi temannya meyakinkannya bahwa tangan itu bisa disembuhkan. Ayaka berusaha mencari keberanian untuk melindungi semua orang,
Tetapi Oyamada dan Kirihara tiba untuk menunjukkan kendali elit mereka atas kemampuan mereka. Ayaka menyelamatkan gadis tanpa tangan dari bahaya, dan Kirihara mengumumkan bahwa dia belum mencapai level 24. Beberapa waktu kemudian, para tentara yang bertugas di reruntuhan terkejut melihat bahwa Misty berhasil mendapatkan piala mata naga. Mimori pergi karena dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi Misty ingin berbicara dengannya. Dia akan menerima hadiah untuk piala tersebut besok, dan akan tinggal di kota untuk 1 hari lagi. Mimori ingin berbicara dengannya secara pribadi, jadi mereka sepakat untuk bertemu lagi nanti. Misty sekali lagi mengucapkan terima kasih atas piala tersebut, tetapi Mimori mengatakan bahwa itu tidak perlu. Malam itu, Mimori menggunakan bahan-bahan dari Raja Kerangka untuk membuat larutan peningkatan monster. Mimori akan perlu menggunakannya pada Pigimaru nanti, karena Misty telah tiba. Mimori mengungkapkan bahwa dia ingin mempekerjakan Misty sebagai pengawalnya, karena tujuannya adalah menemukan penyihir dari larangan. Tujuannya adalah ke tanah makhluk bermata emas, jadi dia mengharapkan banyak serangan monster yang merangsek. Mimori akan merasa jauh lebih baik dengan seseorang yang menjaga punggungnya. Dan Misty telah membuktikan bahwa dia adalah pilihan yang sempurna ketika mereka berada di reruntuhan. Membantu Mimori akan memudahkan baginya karena dia memang menuju ke arah itu, tetapi dia masih ragu-ragu. Mimori memberinya waktu untuk memutuskan dan mengejutkannya ketika dia mengungkapkan bahwa dia tahu identitas sebenarnya. Dia juga mengakui bahwa dia membuat Misty tertidur dengan kemampuannya, tetapi berjanji untuk menjaga rahasianya. Misty kemudian mengungkapkan bahwa dia menggunakan kekuatan roh untuk menyembunyikan identitasnya, tetapi harus menawarkan keinginannya untuk tidur sebagai imbalan. Itulah sebabnya dia kembali ke keadaan normal setiap kali dia tidur. Dia sekarang memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam perjalanannya sekarang bahwa pengawas suci telah pergi. Jadi dia berterima kasih kepada Mimori karena telah mengusir mereka. Ashrain mengungkapkan identitasnya karena sekarang dia mempercayai Mimori, sehingga Mimori memberitahunya nama aslinya. Mimori lebih suka menjaga rahasia ini, tetapi dia berpikir bahwa ini adalah cara untuk lebih mengikat Ashrain kepadanya melalui kepercayaan. Misty setuju untuk menjadi pengawalnya, jadi Mimori memberinya sebuah batu sebagai pembayaran. Mimori tidak menganggapnya sebagai masalah besar, tetapi Ashrain terkejut dan menjelaskan bahwa barang ini adalah permata naga biru. Permata ini hanya jarang lahir bersama naga biru legendaris. Saat ini tidak ada di pasaran, dan nilainya jauh melebihi hadiah untuk piala mata naga. Misty merasa bahwa Mimori tidak seharusnya memberikan sesuatu yang begitu berharga secara sembarangan, dan Mimori menyadari bahwa dia terlalu baik untuk dirinya sendiri. Misty mencoba mengembalikannya, tetapi Mimori memaksanya untuk menerimanya dan mengatakan padanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan itu. Mereka sepakat untuk menggunakan nama samaran mereka di depan umum, dan Ashrain menjelaskan masih banyak hal yang tidak diketahui Mimori tentang dirinya. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang dalam pelarian, tetapi Mimori tidak ingin menyelidiki masa lalunya. Mimori hanya ingin dia memastikan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pengawalnya. Keesokan harinya, beberapa orang berbicara buruk tentang bagaimana Misty terlihat keluar dari kamar Mimori tadi malam. Mimori mengatakan untuk mengabaikan para pendosa itu, dan Ashrain terkesan dengan kedewasaan yang ditunjukkannya. Mimori kemudian membahas topik sihir terlarang, dan Ashrain tahu banyak tentang itu. Sihir ini dianggap terlarang oleh Dewi, dan pada dasarnya merupakan mantra kuno. Ini adalah kabar baik bagi Mimori. Karena jika sihir ini dilarang oleh Dewi, berarti mantra tersebut berbahaya bagi Dewi. Setelah sarapan, Ashrain pergi untuk penerimaan hadiahnya, dan mereka sepakat untuk bertemu lagi nanti. Mimori pergi ke bagian terpencil dari hutan dan memberitahu Pigimaru bahwa sudah waktunya mencoba eksperimen peningkatan. Di penerimaan, pemimpin kota mengungkapkan bahwa dia telah mengundang seorang penyihir yang berspesialisasi dalam membongkar ilusi agar mereka bisa memastikan keaslian piala mata naga. Ashrain terkejut karena dia tidak diberitahu tentang hal ini, dan penyihir itu masuk ke ruangan. Beberapa waktu kemudian, Mimori menunggu Ashrain, tetapi dia khawatir karena Ashrain terlambat. Sementara itu, di tempat lain, Dewi memberitahu Ayaka bahwa dia akan dapat menyembuhkan gadis yang kehilangan tangannya.
Dewi tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan pada sembarang orang, jadi Sakura beruntung karena dia adalah cahaya harapan. Ayaka terkejut ketika Dewi mengetahui bahwa dia tidak akan bergabung dengan kelompok Kirihara, dan Ayaka menjelaskan bahwa dia tidak akur dengan Kirihara. Namun, Dewi menyebutnya egois karena sikapnya merusak keharmonisan kelompok pahlawannya. Ayaka membantah, tetapi Dewi mengakui tanggung jawabnya karena tidak membimbingnya dengan benar. Ayaka meminta maaf karena bersikap egois karena dia tidak bisa berpihak pada Kirihara. Tetapi dia berjanji untuk menjalankan tugasnya sebagai pahlawan kelas S dengan caranya sendiri. Dewi senang mendengarnya. Jadi dia memutuskan untuk mempercayakan siswa-siswa yang tidak lulus ujian kepada Ayaka. Jika seorang pahlawan kelas S seperti Ayaka melatih mereka, Dewi yakin bahwa mereka akan menjadi sekuat 100 orang. Ayaka mengira masalah ini sudah diselesaikan, tetapi Dewi mengungkapkan bahwa dia baru saja menerima dekret kerajaan yang menyatakan bahwa semua pahlawan yang tidak bisa bertarung harus dihapuskan. Para pahlawan ini akan dibuang ke reruntuhan jika Ayaka tidak menerima mereka. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain setuju. Dewi memperingatkan bahwa para pahlawan ini mungkin akan menjadi penghalang, dan Ayaka mengucapkan terima kasih atas nasihatnya sebelum meninggalkan tempat. Ketika sendirian, Dewi jelas tidak senang dan memanggil Ayaka dengan kata-kata yang sangat buruk. Kembali di penginapan, Mimori bertanya-tanya apakah Ashrain hanya meninggalkan mereka. Namun, Pigimaru merasa khawatir, dan Mimori merasa ada yang tidak beres. Ashrain bisa saja menolak pekerjaan itu jika dia tidak ingin pergi, dan akan terlalu sulit baginya untuk menipunya. Tiba-tiba, Mimori mendengar beberapa orang berbicara tentang bagaimana paladin wanita masuk ke hutan gelap dan saatnya untuk memburunya. Sebagai tambahan, kesatria naga hitam muncul saat mereka menuju hutan gelap. Di dalam hutan, Ashrain menyadari bahwa kesatria naga hitam telah menemukannya. Ashrain menggunakan serangan kuat untuk mengalahkan salah satu dari mereka, dan kemudian menyerang naga lainnya. Penyihir dari sebelumnya membuatnya bingung, jadi dia tidak bisa berubah bentuk sampai dia pulih. Beruntung baginya, dia cukup kuat untuk mengalahkan satu lagi kesatria naga hitam. Meskipun demikian, dia masih membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan salah satu kesatria biasa ini. Jadi Ashrain khawatir seberapa kuat kesatria dengan peringkat lebih tinggi. Tiba-tiba, seekor naga mengancam akan menyerangnya, tetapi dia tahu itu hanya umpan. Ashrain mengejar target aslinya, dan dia diperkenalkan sebagai Gizun, wakil kapten skuad yang dipimpin oleh Sir Orbin dari 5 naga. Gizun mengumumkan bahwa hidup Ashrain akan berakhir sekarang, dan Ashrain memutuskan bahwa dia harus bertarung dengan roh-roh yang tersedia. Ashrain berpikir bahwa tujuan mereka adalah menangkapnya, tetapi Gizun mengungkapkan bahwa skuad Orbin mendapat perintah rahasia untuk mengeliminasi dirinya. Gizun terbukti terlalu kuat baginya, dan dia jatuh ke tanah. Ashrain memberitahunya untuk langsung menghabisinya, tetapi Gizun ingin menunjukkan padanya seperti apa rasanya bersama seorang pria terlebih dahulu. Tiba-tiba Mimori muncul entah dari mana dan memaralisis Gizun. Mimori juga telah memaralisis naga tersebut dan menegur Ashrain karena tidak bertemu dengannya. Mimori kemudian meracuni kesatria naga, tetapi dia mengubahnya menjadi versi non-mematikan. Mimori lalu membuat Gizun tertidur dan menyadari bahwa jika dia bepergian dengan Ashrain, dia juga akan dikejar oleh kesatria naga hitam. Ashrain mengira bahwa Mimori tidak ingin dia ikut lagi, jadi dia menawarkan untuk mengembalikan permata tersebut. Dia tahu bahwa dia hanya akan menyebabkan masalah, tetapi dia terkejut ketika Mimori memberinya sesuatu. Ashrain terdiam ketika ternyata Mimori memiliki banyak permata naga biru. Mimori menyatakan bahwa akan merepotkan jika mencari pengawal lain, dan Ashrain menunjuk tinggi Masasis. Meskipun begitu, dia mengajukan tawaran kepada kesatria yang mengejar Seras Ashrain. Jika dia mau menjawab pertanyaan Mimori, nyawanya akan diselamatkan. Namun, Gizun menolak untuk bekerja sama, merasa terhina dengan tantangan dari seorang anak biasa melawan kesatria naga hitam. Ceres bersikeras ingin tahu siapa yang mengirimnya untuk membunuhnya. Tetapi Gizun hanya menunjukkan rasa ingin tahunya untuk melihat wajah mantan putri elf tinggi yang bersumpah setia kepada kekaisaran suci ketika dia mengetahui kebenarannya. Namun kesatria itu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain untuk mengalami apapun karena sebuah bilah memotong langit dan menembus punggung pria itu dengan kasar.
Di atas, kesatria naga hitam melayang di luar jangkauan keterampilan Mimori. Pahlawan yang disebut-sebut itu melihat rambut dan pakaian putih. Apalagi merah berdenyut, yang jelas menunjukkan bahwa ciri-ciri ini milik Sivit Gartland, yang dikenal sebagai yang terkuat dari umat manusia. Saat itu, seorang pria terbangun dengan putus asa di tempat tidurnya setelah mimpi buruk dengan Gartland muda yang menuntut agar dia menyerahkan pahlawan terkuat kepadanya. Gartland adalah pahlawan terkuat di dunia. Dia adalah pahlawan terkuat di dunia. Gartland life Pacifical Mint. Asik ya? Meski begitu, dia menawarkan sebuah proposal kepada kesatria yang mengejar Seras Ashrain. Jika dia mau menjawab pertanyaan Mimori, nyawanya akan diselamatkan. Namun, Gizun menolak untuk bekerja sama, merasa terhina dengan tantangan dari seorang anak sembarangan melawan kesatria naga hitam. Ceres bersikeras ingin tahu siapa yang mengirimnya untuk membunuhnya. Tetapi Gizun hanya menunjukkan rasa ingin tahunya untuk melihat wajah mantan putri elf tinggi yang bersumpah setia kepada kekaisaran suci ketika dia mengetahui kebenarannya. Namun, kesatria itu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain untuk mengalami apapun karena sebuah bilah memotong langit dan menembus punggung pria itu dengan kasar. Di atas, kesatria naga hitam melayang di luar yang jangkauan keterampilan Mimori. Pahlawan yang disebut-sebut itu melihat rambut dan pakaian putih, apalagi merah berdenyut, yang jelas menunjukkan bahwa ciri-ciri ini milik Sivit Gartland, yang dikenal sebagai terkuat dari umat manusia. Saat itu, seorang pria terbangun dengan putus asa di tempat tidurnya setelah mimpi buruk, di mana Gartland muda menuntut agar dia menyerahkan pahlawan terkuat kepadanya. Gartland adalah pahlawan terkuat di dunia. Dia adalah pahlawan terkuat di dunia. Gartland is identitas ses widen mile what of next fiend. Menurut cerita, Sivit adalah pemimpin dari 5 naga, tetapi Mimori mengamati bahwa salah satu dari mereka hilang. Ngomong-ngomong, Orben, salah satu anggotanya, berkomentar bahwa bos tidak perlu membunuh Gizun, yang dijawab oleh pemimpin bahwa bawahan seharusnya tidak terlalu emosional terhadap pekerjaan sampingan seperti ini. Ngomong-ngomong, dia ingin tahu apakah ini adalah perintah dari Ortola, dan Seras terkejut mendengar nama itu. Beberapa waktu lalu, Ortola seharusnya menyerahkan sang putri untuk dipulihkan dari usia tuanya dan diubah menjadi pria yang penuh semangat. Tetapi dia takut putrinya ternoda dan menawarkan apa saja sebagai gantinya agar Seras tetap bersamanya. Kini, ketakutan di tempat tidurnya, dia menginginkan kematian wanita itu. Begitu dia mengetahui siapa yang memerintahkan eksekusinya, Seras Ashrain terbenam dalam ketakutan. Gartland menegaskan bahwa Gizun akan merusak rencana ini dengan menodai putri tersebut. Itulah sebabnya dia dibunuh. Dengan itu, Mimori mengingat bahwa pria itu sepenuhnya terdiam dan tidak lagi menimbulkan ancaman, namun dia masih membayar dengan nyawanya. Swaitis, wakil kapten kesatria berkuda, memberitahukan bahwa Ortola menyerahkan keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan korban kepada mereka, mengusulkan agar mereka memberikan Ashrain sebagai hadiah kepada bawahan sebelum mengeliminasi dia. Namun, Orben mengingat bahwa mantan kaisar suci meminta agar mantan putri dikembalikan dengan kemurniannya utuh. Menurut kesatria tersebut, sepertinya pria tua itu tidak akan mati dengan tenang sampai elf itu pergi dari dunia ini. Untuk menyelesaikan situasi, Sivit menantang wanita itu untuk berduel dan jika dia menang, nyawanya akan diselamatkan. Yang terakhir dari kesatria naga hitam, Metama, mencatat bahwa pakaian roh kapten kesatria lutut suci terkenal, dan Sivit mengungkapkan keinginannya untuk menguji pakaian ini dalam pertarungan. Namun, minat sebenarnya Sivit saat ini adalah pemuda di samping elf, jadi dia bertanya tentang namanya. Mimori tidak tahu bagaimana harus merespons, sehingga keringat dari dahinya menetes di wajahnya, terutama karena pahlawan terkuat umat manusia masih berada di luar jangkauan, seorang pria yang bahkan lebih kuat daripada jiwa. Kemudian, Mimori mendapat ide untuk mendekati sambil berbicara dengan kesatria tersebut. Namun, Sivit memerintahkan agar dia berhenti, sehingga anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Hattie Skull. Kesatria segera menyadari bahwa itu adalah nama palsu, membuat anak itu semakin berkeringat. Karena dia perlu menyembunyikan nama aslinya, Sivit menduga anak ini memiliki cerita yang menarik. Schweitz bertanya mengapa kapten begitu tertarik pada anak laki-laki itu, dan dia menjelaskan bahwa anak itu tidak merasa takut di hadapan 5 naga, dan mungkin sedang menunggu kesempatan untuk menyerang.
Meskipun begitu, Sivit merasa terlalu awal untuk menutup tirai panggung ini, dan Mimori memang menunggu dengan sabar untuk saat yang ideal untuk menggunakan kemampuannya. Untuk itu, dia melangkah lagi mendekati pemimpin naga-naga tersebut. Dan karena kesatria mencari target yang layak tetapi tidak melihat seseorang yang sepadan dengannya, dia menyarankan Dewi Alien Vicious. Sivit mengingat bahwa tanahnya, Bakas, dan Alien telah menjalin hubungan erat, dan dia memiliki harapan tinggi terhadap para pahlawan yang dipanggil oleh Dewi tersebut ke dunia ini. Selain itu, dia percaya bahwa kekuatan berkat dari Dewi ini memungkinkan para pahlawan tersebut mencapai puncak kekuatan mereka. Dengan cepat, ini mungkin membuat mereka menjadi pesaing potensial di masa depan. Cermat dalam mendengarkan setiap kata, All Mimori menafsirkan bahwa pria ini terobsesi dengan menemukan lawan yang layak. Memang, dia memenuhi julukannya. Bagaimanapun, Sivit Gartland kehilangan minat pada anak laki-laki itu, tetapi karena dia berhasil menarik perhatiannya, Kapten Naga menawarkan untuk menyerahkan kepala anak itu kepada Putri Catalia dari Ni. Sekarang, dia mengalihkan kebenciannya kepada Seras, menyatakan bahwa dialah penyebab Bukas mengubah sikapnya terhadap aliansi dan menyerbu Ni. Menghadapi keterkejutan mantan putri, Orben merasa reaksinya aneh karena dia mengira Seras sudah tahu bahwa Bukas menghancurkan Ni karena Dewi mereka memerintahkan agar paladin kecilnya diserahkan, tetapi Kaisar Suci menolak melakukannya. Menurut Schweitz, ini adalah akibat dari apa yang telah ditabur. Sementara Sivit Gartland mengungkapkan ketidaktertarikannya pada mereka yang menyerah bertarung, meskipun menghadapi kematian. Baginya, tidak masalah jika seseorang adalah orang lemah yang menyedihkan selama mereka memiliki kemauan untuk melawannya. Meskipun begitu, dia akan sangat senang jika individu ini memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Berbicara tentang itu, Tuka Mimori selesai merancang rencananya dalam pikirannya dan menawarkan diri sebagai lawan yang mampu mengancam nyawa manusia terkuat. Selain itu, dia mengungkapkan nama aslinya dan mengidentifikasi dirinya sebagai pahlawan dari dunia lain, meninggalkan para kesatria dan bahkan Ashrain dalam kebingungan. Dengan itu, Sivit merasa potongan-potongan teka-teki mulai terhubung dan memahami mengapa dia tertarik pada anak itu sejak awal. Menyadari bahwa kesatria putih memiliki bakat dalam mendeteksi kebohongan, Mimori memutuskan untuk beralih ke mode jujur sepenuhnya dan mengklaim bahwa dia telah dibuang oleh Dewi Vicious dan terpaksa hidup terpisah dari para pahlawan lain karena dia berada pada level yang berbeda dari mereka. Sivit bertanya apakah ini karena anak laki-laki itu istimewa, dan dia mengonfirmasi bahwa ya, dia dianggap istimewa oleh Dewi Alien sendiri. Meskipun dia istimewa dengan cara yang negatif, itu tetap benar, tapi Mimori menjaga itu tetap tersembunyi. Dengan begitu, dia ingin menunda kemungkinan konfrontasi untuk saat ini agar bisa berkembang dan menghadapi Gartland di masa depan, serta akhirnya mengalahkan manusia terkuat. Namun, Mimori melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa dia akan menjadi cukup kuat untuk menghadapi Dewi Vicious sendiri. Tertarik, Gartland bertanya bagaimana anak laki-laki itu berniat mencapai tingkat itu, dan dia mengungkapkan bahwa dia akan menuju ke tanah monster bermata emas, karena Dewi itu sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan campur tangan lagi dalam hidupnya jika dia berhasil melarikan diri dari reruntuhan Discar. Namun, Mimori ingin campur tangan dalam kehidupan Dewi Avallion. Dengan itu, pahlawan yang dibuang ingin menegaskan bahwa tidak ada kesempatan dia akan pergi dan akan menepati janjinya mengenai konfrontasi di masa depan karena dia ingin membalas dendam terhadap Vicious, dan Sivit langsung menangkap hal ini. Puas dengan keadaan ini, kesatria menerima tawaran tersebut. Tetapi sebelum pergi, dia perlu menyelesaikan masalahnya dengan Seras Ashrain. Mimori berargumen bahwa dia membutuhkan kekuatan elf tersebut untuk mencapai tanah monster bermata emas, dan bahwa dia berniat menggunakannya hanya untuk menjadi lebih kuat. Sivit merasakan ketulusan pemuda itu dan berencana untuk membebaskan keduanya. Orben mulai memprotes, tetapi pemimpin mengancam akan menghapus bawahan tersebut jika dia terus berbicara. Setelah masalah ini diselesaikan, dia memerintahkan Schweitz untuk memberitahu Grim Ritter agar tidak ada yang menyentuh Tuka Mimori dan Seras Ashrain. Kemudian keempat naga pergi dan dengan pimpinan yang teralihkan, Mimori menunggu momen yang tepat untuk melumpuhkan mereka semua beserta tunggangan mereka. Dengan para pria tergeletak di tanah, Mimori melepaskan racun dan membuat para kesatria naga hitam berdarah.
Kapten mereka bangkit meskipun terkena efek lumpuh dan keracunan, dan ini adalah kedua kalinya pemilik kemampuan ini melihat seseorang bergerak dalam kondisi lumpuh seperti itu. Yang pertama adalah Soul Eater. Kini Gartland mencoba melemparkan tombaknya ke arah penyerang, namun gagal. Keempat mata Ma yang sekarat memberi isyarat kepada sebuah pasukan siaga yang segera mendekat. Mimori kemudian Huseras bahwa dia bisa melarikan diri jika mau, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal, karena dia adalah pengawal anak laki-laki itu. Namun kini dia memiliki alasan yang baik untuk menerima permata naga biru tersebut sebagai hadiah. Sambil merintih kesakitan, Sivit Gartland memerintahkan Aslan untuk mengeliminasi kedua penyerang tanpa mendekat agar tidak jatuh dalam jangkauan pahlawan yang dikirim oleh Alion. Sementara itu, Mimori mempersiapkan kekuatan yang diperolehnya melalui solusi peningkatan monster yang dikembangkannya bersama Pigimaru. Tak lama kemudian, dia meluncurkan kemampuan Assault Excel ke udara, melepaskan tentakel lendir yang terhubung ke tubuh manusia dan memperpanjang jangkauannya ke langit, memungkinkan Mimori untuk melumpuhkan targetnya dari jarak jauh. Saat hujan manusia dan naga menghiasi langit sore yang terlambat, pahlawan muda yang diasingkan tersebut membuat para kesatria hitam tertidur, sehingga meningkatkan kemampuan tidurnya dan membuka 3 keterampilan baru, membekukan, kegilaan, dan kegelapan. Dengan mainan barunya, Mimori pertama-tama bersenang-senang dengan Orben dengan membuat kesatria itu gila, yang kemungkinan besar akan menyebabkan serangan. Dikombinasikan dengan lumpuh, Orben kemungkinan besar akan segera mati. Selain itu, anak laki-laki itu menghapus efek lumpuh dan tidur pada Schweitz dan menerapkan kegelapan, membuat mata pria itu menjadi hitam. Mengingat bahwa Orben ingin membunuh Seras untuk uang, dan Schweitz ingin menyerahkan dia kepada anak buahnya, Mimori tidak merasa bersalah menggunakan mereka sebagai kelinci percobaan. Tak lama kemudian, naga pertama dan kedua mati akibat keracunan, diikuti oleh tuan-tuan mereka. Pada saat yang sama, kerajaan makhluk bersayap jatuh ke tanah. Setelah masih hidup, Mimori mengakui bahwa Sivit Gartland benar-benar mengesankan. Sivit bertanya siapa anak laki-laki ini, dan dia menjawab bahwa dia bukanlah pahlawan yang datang untuk menyelamatkan dunia, melainkan hanya seorang pembalas dendam. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, manusia terkuat itu mati, tanpa bisa bereaksi seperti orang biasa yang tak berdaya. Setelah itu, Tuka Mimori dan Seras Ashrain mempersiapkan awal perjalanan mereka, dan elf tersebut menyebutkan bahwa seorang pemburu pahlawan tertentu mungkin bisa menghadapi Sivit suatu hari nanti. Orang ini adalah salah satu kesatria hitam dan mungkin menjadi tantangan di kemudian hari. Namun anak laki-laki itu mengingat bahwa naga-naga yang ditunggangi oleh 5 kesatria memiliki ukuran yang berbeda, menyadarkannya bahwa dia sebenarnya baru saja membunuh pemburu pahlawan yang disebut-sebut itu, membuat putri tersebut terkejut. Sementara itu, di wilayah tempat para pahlawan lainnya berkumpul dan berbagi tugas, serta sengketa yang diminta oleh Dewi Ayaka, laments Ayaka atas ketidakmampuannya mengembangkan kemampuan meskipun berada di kelas S. Di tengah kekacauan ini, seorang wanita bernama Kikipat mendekati bersama lebih banyak pengikut Vicious dan mengklaim bahwa dia akan memberikan perintah di sana selama ketiadaan dewa tersebut. Oyamada memberontak dengan pemikiran untuk menerima perintah dari seseorang yang dianggap lemah. Sebagai balasan, Kikipat menyerangnya dengan pedangnya, menjatuhkannya dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa para pahlawan harus kembali ke ibu kota kerajaan karena beberapa dari mereka akan naik ke panggung. Kembali ke Mimori, sebelum mereka pergi untuk selamanya, Seras menawarkan seluruh kekuatannya agar Mimori bisa mencapai balas dendamnya dan karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dengan elf yang berlutut di hadapannya, sang pahlawan menyentuh bahunya dan meyakinkannya bahwa dia akan membalas budi ini suatu hari nanti. Lagi pula, Tuka Mimori selalu membayar utangnya, baik berupa rasa syukur maupun kebencian. Kembali di ibu kota, Vicious memuji kesetiaan dan efisiensi pelayannya Kikipat, mengangkat salah satu kakinya agar pengikut muda itu menunjukkan komitmennya sepenuhnya terhadap pengabdiannya. Pada saat yang sama, entitas tersebut meramalkan bahwa tidak akan lama lagi sebelum para pahlawan dapat menghadapi Kekaisaran Iblis Agung secara langsung. Beberapa hari berlalu ketika Mimori dan Seras tiba di kota baru yang tampak penuh kehidupan. Pasar yang ramai dengan percakapan, tawa, dan anak-anak yang bermain di malam hari.
Sementara Mimori menjelajahi berbagai toko, ia tertarik pada sebuah topeng aneh yang dipajang. Penjaga toko memberitahunya bahwa topeng itu adalah replika dari Raja Terbang, seorang Raja Iblis yang dulu mempertahankan tanah para iblis melawan tentara raksasa dan berhasil menyelamatkan rasnya dari kepunahan. Namun, meskipun sudah melakukan semua itu, beberapa politisi mengusirnya ke luar negeri, mengklaim bahwa dialah akar dari segala kejahatan, dan Raja Terbang tidak pernah terlihat lagi. Mimori akhirnya membeli topeng tersebut dan membawanya ke tendanya, lalu mencobanya sambil berpikir betapa kisahnya mirip dengan Raja Terbang. Tapi berbeda dari Raja Iblis itu, dia pasti akan membalas dendam pada Dewi. Keesokan paginya, dia berangkat menjelajahi kota bersama Seras yang yakin bahwa musuh mereka tidak akan menduga mereka berada di tengah kota. Namun Mimori tetap sangat berhati-hati, memastikan mereka tidak diikuti. Tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan tua yang besar, dan Seras memberitahunya bahwa bangunan itu dikenal sebagai Colosseum, tempat di mana budak dan tentara bayaran bertempur satu sama lain dan melawan binatang, berharap mendapatkan kemuliaan, emas, atau kebebasan. Dia menyadari bahwa ini pada dasarnya mirip dengan kota Romawi di dunianya dan bertanya siapa yang mengendalikan wilayah ini. Seras mengatakan bahwa kerajaan USA mengelola seluruh wilayah ini dan memberitahu Mimori bahwa saat ini Colosseum telah berubah menjadi acara aneh. Sedangkan pada masa-masa awal, banyak bangsawan dan tentara bertempur satu sama lain untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan beberapa kali yang terbaik akan dipilih untuk menjadi komandan seluruh tentara. Mimori tidak tertarik dengan semua omong kosong ini dan memberitahu wanita itu untuk mengikutinya ke sebuah penginapan kecil yang mewah. Dia mengeluh tentang bagaimana mereka harus menghemat uang dan menyarankan agar hanya memesan satu kamar saja daripada dua. Mimori menoleh untuk memeriksa apakah dia bercanda atau tidak. Tapi gadis itu tampak sangat terkejut dan mengklaim bahwa dia tidak masalah tidur bersama. Sore itu mereka pergi ke bar untuk makan sesuatu dan Mimori menyadari bahwa tempat itu tampak tidak biasanya penuh orang. Dia mendengarkan semua percakapan secara diam-diam ketika beberapa pria mulai bergosip tentang bagaimana para kesatria naga hitam sudah mati setelah mereka pergi mencari Putri Peri dan mulai bercanda bahwa dia pasti tersembunyi di dapur sedang membuat sandwich. Mimori setuju dengan lelukon misoginis ini dan terus mendengarkan ketika seseorang mengklaim bahwa kelompok penyihir yang menyebut diri mereka Ashinto mengaku telah membunuh semua kesatria naga, sementara pria-pria lainnya percaya bahwa mereka mungkin juga telah membunuh Seras, tanpa tahu bahwa dia duduk tepat di depan mereka. Seras memberitahu Mimori bahwa Ashinto akhir-akhir ini banyak dibicarakan karena mereka adalah penyihir gelap yang tampaknya menyembah dewa terkutuk yang jahat. Baru saja dia bercerita tentang mereka, pintu terbuka dan sekelompok sosok bertudung yang mengaku sebagai penyihir Ashinto masuk ke kedai. Mereka berjalan melalui kerumunan, mengusir beberapa orang dari meja sebelum duduk dan meminta minuman keras. Mimori menyadari bahwa orang-orang ini tampaknya tidak terlalu menakutkan atau berbahaya, tapi karena para ksatria naga mati secara misterius di mata kerajaan, mereka bisa mengklaim bahwa kutukan mereka berhasil. Tiba-tiba, Mimori mendengar dua pria membicarakan bahwa kematian para ksatria naga bisa jadi merupakan ulah penyihir terlarang, dan salah satu dari mereka mengklaim bahwa seseorang telah melihatnya di dekat sini. Mimori segera mendekati mereka dan memesan banyak bir dan makanan sambil meminta informasi sebagai imbalannya. Para pria dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut dan memberitahunya bahwa penyihir terlarang seharusnya adalah elf gelap yang tidak terlihat selama 10 tahun terakhir. Tapi baru-baru ini, seseorang mengklaim telah melihatnya bertarung di arena Colosseum sebagai petarung darah. Dia bertanya di mana dia bisa menemukan wanita beast tersebut, dan mereka memberitahunya bahwa dia harus melewati Colosseum dan untuk itu, dia memerlukan izin dari Duke. Tiba-tiba pintu terbuka, dan seorang wanita cheetah memasuki tavern, dan para pria langsung tersenyum, mengklaim bahwa Mimori beruntung karena ini adalah wanita beast yang mereka bicarakan. Mimori segera mendekati gadis cheetah itu dan menawarkan minuman serta makanan. Cheetah tersebut memperkenalkan diri sebagai Eve dan langsung bertanya apa yang dia butuhkan. Sehingga Mimori langsung bertanya apakah dia pernah melihat penyihir terlarang. Eve akhirnya mengecewakan Mimori dengan mengklaim bahwa itu hanya rumor yang dimulai oleh seseorang. Memang benar bahwa dia pernah memasuki hutan emas,
di mana penyihir itu konon tinggal, tapi dia tidak pernah benar-benar bertemu dengannya. Dia bertanya mengapa Mimori ingin tahu tentang penyihir itu, dan Mimori berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang ingin membuat film biografi tentangnya. Namun, F hanya memperingatkan agar dia tidak mendekati hutan, karena dia tidak akan bertahan 1 hari di dalamnya. Dengan itu, Eve meninggalkan tavern dan tidak lama kemudian Mimori dan Seras juga pergi. Seras dengan percaya diri mengatakan bahwa wanita Beast itu berbohong. Mimori juga berpikir demikian dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut esok hari. Mereka kembali ke penginapan untuk malam itu, di mana Mimori menyadari bahwa dia lupa memberi makan slime-nya dan khawatir akan gugatan dari Pigimaru. Mereka segera mulai memakan beberapa sandwich keju tua yang ada di tas sihirnya, yang sangat disukai Seras. Mimori bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Eve, dan Seras menjawab bahwa satu-satunya hal yang diperhatikan oleh para petarung darah adalah uang. Karena dengan itu, mereka bisa mendapatkan kebebasan dari tuan mereka. Namun untuk itu, mereka akan membutuhkan sejumlah besar uang. Mimori memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Eve keesokan paginya. Sementara Seras memutuskan untuk membakar beberapa kalori agar tetap menjaga bentuk tubuhnya yang jam pasir dan mengenakan armornya yang membuat semua vitalnya terbuka. Dia mulai berlatih keterampilan pedangnya, sementara Mimori mengamati dengan kekaguman, menyadari bahwa wanita ini bisa membuat sandwich dan memotongnya dengan pedangnya, yang merupakan nilai tambah. Dia terkesan dan bertanya apakah dia bisa mengajarinya beberapa gerakan dasar, dan Seras setuju. Dia memberitahunya untuk menyerang dengan sepenuh tenaga. Tapi Mimori ragu apakah wanita yang lemah bisa menangani tenaganya. Seras memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia dulu menjadi instruktur untuk Ksatria Suci. Jadi Mimori menyerang dengan penuh kekuatan. Namun, Seras menghindar dan mengunci kedua lengannya di belakang tubuhnya. Mimori segera menyerah dan Seras membiarkannya pergi setelah mereka berdua penuh keringat. Seras menyadari bahwa wanita harus mencuci pakaian, jadi dia segera turun untuk membersihkan pakaian mereka, tapi mulai mencium jubah Mimori dengan aneh saat dia datang dari belakang. Dia segera menyembunyikan apa yang sedang dilakukannya sambil memberitahu Mimori bahwa dia sudah terbiasa mencuci pakaian. Beberapa waktu kemudian, Seras pergi tidur, sementara Mimori duduk membaca buku sihir gelapnya. Tapi, seperti aku yang kadang disleksia, dia tidak bisa memahami apapun. Dia menyadari bahwa Seras telah berusaha keras untuk memastikan dia tidak menjadi beban, dan memutuskan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya esokan paginya. Sebelum dia bisa pergi tidur, Seras terbangun saat Mimori memberitahunya bahwa dia tidak bisa tidur. Seras segera mengeluarkan tas herbanya dan mengambil 3 jenis herba dengan efek yang berbeda pada seseorang. Dia mengklaim bahwa herba pertama bisa membuatmu mengantuk dan rileks, sementara yang kedua bisa membuatmu berenergi. Mimori bertanya-tanya apakah itu benar-benar bekerja, tapi memutuskan untuk mencobanya. Jadi, dia mengambil beberapa cangkir dan memasukkan beberapa kubus kaldu sebelum menuangkan air panas. Setelah itu, Seras mengeluarkan sebuah botol dan mulai menuangkan herba ke dalam cangkir. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia salah menuangkan ramuan energizing, bukannya ramuan relaksasi ke dalam teh. Mimori menyadari bahwa ini bisa jadi masalah, mengingat mereka berada di ruangan yang sama tanpa ada yang melihat. Tapi dia mengingat tujuannya, yaitu membalas dendam pada Dewi Vicious, yang membuatnya kembali fokus. Saat Seras membungkuk setelah akhirnya menemukan raja dari semua incel. Keesokan paginya, mereka berdua kembali ke kota untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan Seras kembali dengan gosip yang menggugah selera. Dia memberitahu Mimori bahwa Eve dibawa ke sini sebagai budak 3 tahun lalu dan menunjukkan potensi sebenarnya sejak pertarungan pertamanya. Sejak hari itu, dia tetap tak terkalahkan di arena dan besok adalah pertarungan terakhirnya sebagai budak. Mimori terlihat khawatir karena ini berarti dia sudah memiliki cukup uang yang membuat menyuapnya tidak mungkin. Yang mengejutkan, Seras mengatakan bahwa ada lebih banyak cerita karena ternyata Eve sudah mengumpulkan cukup uang untuk membeli kebebasannya 2 tahun lalu. Tapi dia tetap tinggal karena ada seorang budak anak yang juga ingin dia bebaskan. Dia juga memberitahunya bahwa sebagian besar petarung darah terkuat telah mati dalam pertarungan terakhir mereka. Dan dia curiga bahwa Duke Tua tidak menyukai para petarung ini mendapatkan kebebasan mereka.
Jadi dia merancang pertarungan melawan mereka dan membunuh mereka dengan dingin. Mimori bertanya-tanya apakah Eve tahu bahwa pertarungan terakhirnya bisa merenggut nyawanya dan semua yang dia impikan, sementara Eve mengasah pedangnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Seras bertanya pada Mimori apakah ada kemungkinan Eve selamat, tapi Mimori yakin bahwa Duke tidak akan membiarkannya hidup dan pasti akan mencoba membunuhnya dengan memperkenalkan petarung baru yang akan menjadi favorit semua orang. Seras terkejut mendengarnya dan bertanya apa yang akan mereka lakukan besok. Tapi Mimori menjawab bahwa mereka tidak perlu menunggu sampai besok, karena mereka akan bergerak hari ini juga. Malam itu, Mimori akhirnya menemukan Eve di sebuah gang gelap dan menghalangi jalannya. Eve tampak bingung dan bertanya apa yang diinginkannya, karena dia sudah bilang bahwa dia tidak pernah melihat penyihir tersebut. Mimori langsung mengatakan bahwa dia tahu itu bohong, tapi Seras mencoba mengklaim sebaliknya. Seras memutuskan untuk ikut campur dan mengklaim bahwa mereka tahu dia berbohong, dan Mimori meminta agar dia berhenti berbicara omong kosong dan mengaku. Eve segera mengambil posisi defensif dan meraih pedangnya, tapi Mimori menyuruhnya tenang karena mereka hanya ingin membantunya. Eve tetap memegang pedangnya sementara Mimori memberitahunya bahwa Duke berencana membunuhnya dalam pertandingan besok, yang akan sangat bermasalah bagi mereka karena Duke ingin menemukan lokasi penyihir tersebut. Mimori langsung bertanya pada Eve apakah mereka harus menculik gadis yang dia sembunyikan dan membawanya keluar dari kota Buddha ini malam ini. Eve marah dan mengklaim bahwa dia akan memotong tangan mereka jika mereka berani menyentuh gadis itu. Tapi Mimori menyuruhnya tenang karena mereka tidak berniat melakukan harm. Seras ikut campur dan mengklaim bahwa mereka tahu dia telah bertarung selama 2 tahun terakhir hanya demi gadis kecil Lisbeth. Eve sadar bahwa mereka benar-benar tahu segalanya tentangnya. Jadi dia sedikit tenang, mengatakan bahwa dia tidak bisa menghindari pertarungan besok dan harus ikut serta. Mimori bertanya apakah mereka harus membawa Lisbeth ke tempat aman, tapi Eve menjawab bahwa jika mereka tidak mengikuti aturan kota ini dan mencoba melarikan diri, akan ada hadiah atas kepala mereka dan mereka akan dikejar oleh tentara dan pembunuh sepanjang hidup mereka. Dia mengklaim bahwa dia mungkin saja melarikan diri jika sendirian, tapi karena Lisbeth akan bersamanya, dia tidak bisa mengambil risiko. Mimori sekali lagi mengatakan bahwa dia bisa membawa Lisbeth ke tempat aman di Golden Zone, tempat tinggal penyihir, karena tidak ada yang berani masuk ke daerah itu. Namun, Eve menjawab bahwa bahkan dia tidak akan bisa memasuki zona itu karena terlalu berbahaya. Meski begitu, Mimori berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia akan memastikan Lisbeth tetap aman. Eve mempertimbangkan opsi ini dan melihat ke arah Seras, langsung menyadari bahwa Seras memiliki pengalaman dalam bela diri, lalu bertanya pada Mimori apa kemampuannya. Mimori mencoba merendah dan mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan Skeleton King dengan mudah. Eve tersenyum, mengatakan bahwa Skeleton King adalah musuh yang kuat, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan dia temui di Golden Zone. Mimori menjawab bahwa dia adalah orang yang mengalahkan Black Dragon Knights. Eve tidak menganggap serius dan hanya tertawa, mengatakan bahwa orang lemah seperti dia tidak mungkin menghadapi bahkan Dragon Knight yang paling lemah sekalipun. Tapi Mimori langsung mengangkat tangannya. Dan sebelum Eve bisa mengeluarkan pedangnya, dia menggunakan kemampuan paralyze padanya, membekukan tubuhnya sepenuhnya sementara Eve berjuang untuk bebas. Dia memberitahunya untuk tenang karena semakin dia berusaha, semakin banyak HP yang akan hilang. Dia mengklaim bahwa dengan kemampuan konyol ini, dia berhasil mengalahkan pahlawan umat manusia sendirian. Seras mendekat dan melepas jubahnya sebelum mengungkapkan bahwa dia adalah putri elf yang dikejar oleh para Dragon Knights dan mengklaim bahwa dia melihat pertarungan itu dengan matanya sendiri. Dengan itu, Mimori membebaskan Eve dari sihir paralisis saat Eve akhirnya mempercayai kemampuannya. Tetapi membalas bahwa meskipun setelah semua ini, dia tidak akan menerima bantuan mereka dan akan memilih jalan hukum untuk memenangkan pertandingan terakhirnya besok dan membebaskan Lisbeth dari perbudakan karena dia lebih mempercayai kekuatan dirinya sendiri daripada seseorang yang baru dia temui. Mimori menatapnya dan bertanya, apakah dia pikir Duke akan membiarkannya pergi dengan mudah, karena dia mendengar bahwa Duke adalah karakter yang sangat merepotkan. Namun, Eve mengklaim bahwa meskipun Duke tidak etis, dia masih percaya bahwa Duke adalah karakter yang sangat merepotkan.
Eve percaya bahwa Duke tetap manusia dan tidak mungkin sekejam itu untuk bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Jadi dia akan mempercayai keterampilannya untuk mengalahkan lawan besok dan memulai kehidupan baru. Dia memutuskan untuk pergi dan memberitahu Eve bahwa jika dia berubah pikiran, mereka akan menunggu di gerbang depan kota hingga fajar menyingsing. Setelah itu, mereka kembali ke kota dan tiba-tiba melihat kerumunan besar berkumpul di sekitar penyihir gelap yang mengklaim bahwa pria dari rumah ini telah menghina dewa mereka. Jadi mereka memberikan hukuman dan membunuhnya dengan cara menyayat tenggorokannya. Mereka mengabaikan kerumunan itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika malam mulai jatuh, mereka tiba-tiba mendengar suara penyihir gelap itu mengganggu seorang gadis malang tanpa alasan. Mereka mencoba memasukkannya ke dalam kultus mereka, tetapi gadis itu menolak dan mendapatkan tamparan di wajah. Seras marah dan mencoba mengeluarkan pedangnya, tetapi Mimori menghentikannya dan malah menggunakan mantra berserk pada salah satu dari mereka. Pria itu mulai berbuat gila, memukul dan menggigit siapa saja di dekatnya, memberikan kesempatan kepada gadis itu untuk melarikan diri. Setelah itu, Mimori menggunakan mantra berserk pada yang lainnya, yang semuanya mulai bertarung sementara dia dan Seras meninggalkan tempat kejadian. Sedikit setelah tengah malam, Mimori dan Seras kembali menuju gerbang depan. Sementara Seras bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa Eve akan mencari bantuan mereka, Mimori menjawab bahwa dia yakin Duke adalah orang jahat. Dan jika Eve memilih jalur hukum, dia akan sangat dirugikan. Hal yang sama membuat Eve bingung sepanjang malam saat dia berjuang untuk tidur sambil memikirkan tentang besok dan apakah Duke akan menepati janjinya. Dia memutuskan untuk menenangkan pikirannya dengan langsung bertanya pada Duke, apakah kesepakatan mengenai pembebasan Lisbeth masih berlaku? Namun, sebelum dia bisa memasuki ruangan, dia mendengar seorang prajurit berbicara dengan Duke tentang pertempuran besok. Prajurit itu bertanya apakah ada perubahan dalam rencana, tetapi Duke menjawab bahwa tidak akan ada perubahan dan Eve akan mati besok. Hal ini benar-benar mengejutkannya saat Duke membicarakan bagaimana dia akan memberikan racun yang akan membuatnya mati rasa. Prajurit itu tertawa sementara Duke mengklaim bahwa dia terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk kuil yang sedang dibangun untuknya karena dia sangat dicintai oleh penonton. Tapi dia menganggapnya sebagai makhluk subhuman yang bahkan tidak seharusnya hidup. F tidak percaya dengan apa yang dia dengar, sementara prajurit itu bertanya apa yang akan terjadi pada gadis kecil itu. Dan Duke brengsek menjawab bahwa dia akan membesarkannya sebagai istri yang sempurna atau hanya menjadikannya pelacur demi uang banyak. Mereka semua mulai tertawa sementara Eve menggertakkan giginya sebelum kembali ke selnya karena dia akhirnya membuat keputusan. Dia mengambil jubah dan berjalan menuju gerbang utama di mana menemukan Mimori dan Seras sedang menunggu. Mimori terkejut melihatnya begitu pagi, tapi dia menjawab bahwa Duke memang hewan kotor yang tidak bisa dipercaya. Jadi dia akan menerima tawaran Mimori dan melarikan diri. Mimori mengklaim bahwa dia ingin beberapa hal sebagai imbalan, dan Eve setuju, mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan lokasi penyihir dan bahkan memasuki Golden Demon Zone bersama mereka. Kesepakatan itu ditetapkan dan Mimori bersiap untuk menculik gadis kecil itu. Sementara itu, di ujung kota yang lain, elf gelap bekerja di sebuah tavern, membersihkan meja. Sementara pemilik gemuk keluar dari dapur, berteriak memintanya untuk bergerak lebih cepat. Gadis malang itu berusaha sekuat tenaga untuk bekerja lebih cepat, tapi pemilik gemuk itu tampaknya tidak memiliki otak. Jadi dia mulai memukul Lisbeth tanpa alasan hingga gadis kecil itu jatuh ke lantai sementara dia tertawa padanya. Lisbeth mencoba menahan air mata dan tetap kuat sambil mengingat betapa kuatnya Eve dan merasa terhibur oleh itu. Pemilik gemuk itu tanpa alasan mulai berteriak di telinga Lisbeth ketika tiba-tiba pintu terbuka dengan keras, melemparkan wanita gemuk itu ke lantai. F masuk dengan marah pada pemilik gemuk yang memperlakukan Lisbeth seperti itu dan mengeluarkan pedangnya. Tapi pemilik gemuk langsung jatuh ke lantai memohon untuk hidupnya, mengklaim bahwa dia tidak pernah ingin memperlakukan gadis itu dengan buruk, tapi Duke memerintahkannya untuk mendisiplinkan gadis itu dengan keras, dan jika dia tidak melakukannya, dia akan dihukum. Eve memberitahu pemilik gemuk bahwa dia akan pergi bersama Lisbeth dan menyuruhnya untuk mengatakan pada semua orang bahwa Lisbeth diculik oleh seseorang, dan Eve mengejar mereka.
Pemilik gemuk itu menangis dan setuju dengan tuntutan tersebut, sebelum mengatakan pada Lisbeth bahwa dia sebenarnya tidak ingin memperlakukannya dengan buruk, tapi terpaksa. Tiba-tiba Mimori masuk ke tavern dengan masker dan memberitahu Eve untuk melanjutkan karena dia hanya ingin memeriksa sesuatu. Setelah mereka pergi, Mimori mendekati orc gemuk yang jelek dan memberitahunya bahwa dia mungkin bisa menipu Eve dengan aktingnya, tapi dia bisa melihat melalui akting jeleknya. Dia mengatakan bahwa dia pernah mengalami kekerasan dan tahu rasanya, jadi dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Wanita itu mencoba menantang Mimori, mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari amarah Duke setelah dia mengetahui tentang ini. Namun, Mimori sudah muak dengan omong kosongnya dan segera menggunakan Paralyze diikuti dengan mantra racun, yang entah bagaimana membuatnya terlihat semakin jelek saat dia perlahan-lahan mati. Mimori mengeluarkan pisau dan mulai mengatur adegan untuk terlihat seperti perampokan sebelum meninggalkan tavern dan melarikan diri melalui saluran pembuangan. Mereka mulai bergerak melalui rute bawah tanah, sementara Lisbeth memperkenal dirinya, memohon pada Mimori untuk membiarkannya ikut serta karena dia ingin tetap bersama Eve. Mimori menatapnya, mengatakan bahwa perjalanan mereka akan sangat berbahaya. Tapi Eve dengan percaya diri menjawab bahwa dia akan baik-baik saja selama dia bisa tetap bersama Eve. Jadi Mimori setuju. Dia segera mengeluarkan slime dari punggungnya dan memperkenalkan mereka padanya sebelum keluar dari saluran pembuangan. Mereka kemudian memasuki hutan dan mulai bergerak ketika Eve mendekati Mimori dan mengklaim bahwa dia sepenuhnya mempercayainya dan siap mempertaruhkan hidupnya untuknya. Mimori bertanya dari mana datangnya kepercayaan mendadak ini. Eve menjawab bahwa Mimori bisa saja menggunakan cara lain untuk mendapatkan informasi darinya, dan bahkan bisa mencoba mengancamnya dengan menculik Lisbeth sendiri. Tetapi dia memilih untuk terbuka tentang niatnya. Dia lalu bertanya mengapa tepatnya Mimori ingin bertemu dengan penyihir, dan Mimori menjawab bahwa dia memiliki sebuah teks kuno yang dia percaya bisa diterjemahkan oleh penyihir tersebut. Eve bertanya apakah Mimori berniat menyakiti penyihir. Tapi Mimori menolak, mengklaim bahwa selama penyihir tidak menyerang mereka, dia tidak berniat melukainya. Tak lama kemudian, mereka mulai bergerak dengan menunggang kuda, di mana Mimori memberitahu Seras bahwa Eve pasti memiliki hubungan dengan penyihir. Dan dia juga mendengar bahwa penyihir itu adalah elf gelap seperti Lisbeth, yang bisa berguna karena dia bisa menjamin mereka. Tiba-tiba, dia melihat cahaya yang muncul dari kerajaan dan menyadari bahwa seseorang sudah membunyikan alarm. F percaya bahwa seseorang pasti sudah melihatnya dan mengklaim bahwa dia akan menahan mereka sementara yang lain melarikan diri. Tapi Mimori menolak, mengklaim bahwa mereka akan berdiri bersama. Dia pertama-tama mengalihkan setengah pasukan dengan membuat mereka mengejar beberapa kuda, sementara mereka bersembunyi di antara semak-semak untuk melakukan serangan mendadak. Dia memberitahu Eve untuk mundur bersama Lisbeth, karena untuk rencana ini, dia membutuhkan Seras di depan. Setelah semuanya siap, Mimori menemukan bahwa dia adalah elf gelap dan dia tidak berniat menyerangnya. Akhirnya, dia mengenakan maskernya siap untuk berdiri terakhir melawan pasukan Duke. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Muaji untuk menyadari bahwa ini adalah jebakan. Mengklaim bahwa dia sudah mengetahui semuanya, dia memerintahkan orang yang bersembunyi untuk menampakkan diri, dan Seras maju dengan mengenakan helm aneh. Muaji berkomentar bahwa topeng itu melambangkan pendekar pedang lalat, seorang bawahan dari legenda Lord of the Flies. Terlepas dari siapapun yang ada di balik helm itu, dia berjanji akan menyelamatkan nyawa elf tersebut jika dia menyerahkan macan tutul dan anak itu. Seras bertanya apa yang akan terjadi jika dia menolak tawaran tersebut. Dan pria itu memperingatkan bahwa dia akan membuatnya menderita dengan kutukan-kutukannya sampai dia menyesal pernah dilahirkan. Dengan semua pemanahnya yang mengarahkan panah ke sang putri, pria yang mengaku sebagai dewa itu meyakinkan bahwa bahkan 5 naga, makhluk paling kuat di antara manusia, tidak selamat dari kehendak Ashrain. Mendengar ini, Ashrain meminta janji bahwa penyihir itu akan menjaga kecepatan Eve dan keselamatan Lisbeth. Tentu saja Muaji memberikan janjinya, dan elf itu memerintahkan anggota sekte untuk mengikutinya. Pada saat itu, para pemanah menurunkan busur mereka, dan mulai mengikuti kesatria itu. Tetapi pemimpin tiba-tiba memerintahkan semua orang untuk berhenti.
Lagi pula, dia tidak percaya bahwa niat satu-satunya orang asing itu hanya untuk menyerahkan Sandera. Terutama setelah dia meminta semua anggota untuk ikut serta, padahal hanya beberapa orang sudah cukup. Tampaknya wanita bertopeng itu berencana membawa semua anggota ke dalam hutan. Dengan itu, pemimpin sekte memerintahkan bawahannya untuk mundur dan bersiap untuk menyerang. Seras memegang gagang pedangnya dan mengakui bahwa dia pikir kesatria itu akan membunuhnya dengan salah satu kutukannya. Tetapi dia punya rahasia untuknya. Prajurit kesatria adalah penerus dari guild pembunuh. Dulunya, seorang pahlawan menganggap guild tersebut jahat dan membasminya. Tetapi kelompok yang sekarang dikenal sebagai kesatria mewarisi pekerjaan guild tersebut menjadi pengguna kutukan. Di akhir kalimat itu, setetes racun jatuh dari ujung panah kesatria. Seras Ashrain melihat zat tersebut dan Muaji menjelaskan bahwa itu adalah racun yang begitu canggih sehingga hanya bisa disintesis melalui teknik khusus yang diwariskan di antara beberapa anggota guild pembunuh yang tersisa. Menghadapi ini, Seras merenung bahwa kesatria membunuh dengan racun ini yang tidak meninggalkan jejak. Dan inilah kebenaran di balik kutukan yang mereka sebut-sebut. Muaji melanjutkan narasi palsunya, mengklaim bahwa kejatuhan kesatria naga hitam jatuh ke tangannya, yang memberikan kesempatan sempurna bagi Ashrain untuk memperkuat kepercayaan populer pada wabah mereka. Lagi pula triknya adalah tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kutukan-kutukan ini benar-benar ada. Dan kemampuan untuk bermain di dalam bayang-bayang itulah yang memberi kekuatan pada legenda Ashrain dalam beberapa waktu terakhir. Ashrain ingin tahu tujuan akhir organisasi tersebut, dan pemimpin sekte mengungkapkan bahwa mereka bertujuan untuk menggunakan Duke untuk merebut peran sentral di negara ini. Ngomong-ngomong, Muaji bertanya di mana sekutu-sekutu para pejuang, tetapi Cyrus bersikeras bahwa hanya Eve dan Lisbeth yang bersamanya. Tentu saja, Muaji tidak percaya sama sekali bahwa ini benar, karena tidak mungkin orang luar ini berani menghadapi guild pembunuh yang sudah mati sendirian. Jadi, Ashrain berjanji akan menjelaskan situasinya dengan lebih jelas, melepas topengnya, memperlihatkan telinga elfinya, dan mengklaim dirinya sebagai pelaksana sejati dari 5 naga. Muaji terkejut setelah mengenali ciri-ciri Seras Ashrain, tetapi semuanya mulai masuk akal baginya. Meskipun begitu, dia meragukan bahwa mantan kapten kesatria Ni bertanggung jawab atas kematian naga-naga itu, karena dia tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal semacam itu. Sambil mengungkapkan keraguannya, Muaji menjentikkan jarinya memanggil Belgar ke depan, pria yang merupakan lawan terakhir Eve Speed di Coliseum. Berdiri sedikit di belakang dengan busur silang yang mengarah ke putri adalah kakaknya, Farigan. Mereka berdua adalah anggota paling terampil dari Ashrain. Ironisnya, pria-pria ini memiliki adik laki-laki bernama Zarosh Feinbart yang dikenal sebagai Fang, salah satu penjaga suci yang tewas saat mengejar Paladin Ni. Akhirnya, Muaji menganggap bahwa para Ashrain ini sangat menantikan kemungkinan pertanggungjawaban dari Seras Ashrain, tetapi ceritanya belum selesai. Selain musuh-musuh yang bisa dilihat Seras di depannya, pemimpin Ashrain memastikan bahwa bawahannya yang lain tersebar di sekitar, mempraktikkan seni Ashrain. Berbicara soal kesopanan, pemimpin guild yang sudah mati ini tidak bisa tidak memperhatikan bahwa elf itu memiliki wajah yang cantik, dan mungkin dia akan memerlukan waktu untuk memberikan berkat pribadinya padanya, dan membentuk Seras menjadi pengikut yang layak dari Tuhan Kutukan. Tanpa membuang waktu lagi, pria itu memerintahkan elf itu untuk berlutut, dan dia menurut. Setelah dia melakukannya, Muaji menjamin kehormatan untuk melahirkan anaknya. Pada saat itu, Ashrain menutup matanya, menunggu Mimori memainkan perannya. Mengenakan topeng Lord of the Flies, pahlawan terbuang muncul dengan percepatan tugasnya dan berjanji akan menunjukkan pada Ashrain kutukan yang belum mereka ketahui, yaitu kelumpuhan. Dengan semua pelayan yang terdiam, Muaji menuntut untuk mengetahui di mana pasukan belakangnya, dan Mimori memberitahunya bahwa dia sudah menangani 15 individu tersebut, sementara pemimpin mereka tidak berhenti berbicara. Dengan itu, anak laki-laki itu meracuni pemimpin musuh dan bawahannya. Menyadari bahwa lawannya akan lebih fokus pada mengungkapkan rencana oleh kecepatan Eve, Mimori mengantisipasi bahwa Muaji akan jatuh ke dalam jebakan cabang yang sengaja dipatahkan dan menghindari memasuki hutan karena takut akan jebakan. Jadi, dia menggunakan Seras sebagai umpan agar Ashint merasa mereka mengendalikan situasi, membuat mereka lengah sambil menunggu momen yang sempurna untuk menyerang. Pada titik ini dalam cerita, semua musuh sudah kehilangan nyawa mereka,
Jadi Mimori meminta Elf untuk kembali dan memberi kabar kepada Eve tentang situasinya. Dia kemudian bergerak kembali melalui hutan dan menemukan titik strategis yang menunjukkan bahwa pasukan Duke akan kembali karena jebakan belum selesai, dan kembalinya Duke adalah bagian dari rencana. Untuk melanjutkan, anak laki-laki itu meminta Pigimaru untuk terhubung lagi dengannya. Tetapi Slime tampak sedih tentang sesuatu. Melihat ini, Mimori meminta maaf karena tidak mempertimbangkan harga yang harus dibayar oleh makhluk kecil itu. Di belakang mereka, kecepatan Eve kembali dan menawarkan bantuan, sehingga Seras mengambil alih perawatan Liz. Leopard itu menggunakan indera untuk memperkirakan jumlah musuh, lalu memposisikan dirinya di antara mayat Ashint untuk menarik perhatian para prajurit. Ketika melihat para petarung, mereka semua langsung maju tanpa berpikir dua kali, dan Mimori dengan cepat melumpuhkan mereka. Dia kemudian membersihkan dan meracuni sebagian besar dari mereka. Tak lama setelah itu, Duke sendiri tiba dengan seorang bawahan, berjanji akan menempatkan Lisbeth dalam keadaan yang sangat buruk. Merasa jijik dengan kata-kata itu, Mimori melumpuhkan bangsawan tersebut, tetapi mencapai batas maksimum target aktif dengan kemampuannya. Jadi dia menggunakan kemampuan Darken pada pria yang menyertainya. Akibatnya, penglihatan musuh tiba-tiba menghilang dan Eve dengan cepat menjatuhkannya. Kesatria yang berhasil membebaskan diri dari kelumpuhan menjadi sasaran mantra kegelapan, dan masing-masing dibunuh oleh kecepatan Eve begitu mereka terkena kutukan. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, tentara yang tersisa mundur, tetapi mereka dikejar oleh kelompok lawan. Mengendalikan batas target, Mimori bergerak melintasi medan perang, memberikan penyakit status pada musuh-musuhnya, sementara Eve dan Seras melindungi bagian belakangnya. Terbakar kemarahan, Duke memerintahkan bawahannya untuk menghabisi pria berjubah itu. Namun pada saat itu, hampir semua orang sudah mati. Tidak ada yang tersisa selain mereka yang sudah dieliminasi oleh Mimori dan sekutunya, atau yang benar-benar hilang. Di tengah semua ini, Eve Speed sedang membantai lawan-lawannya. Ketika hanya Duke yang tersisa, Duke bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tetapi Mimori, yang lelah dengan ancaman kosongnya, melumpuhkan bangsawan itu. Setelah itu, Eve Speed mendekati dengan pedang di tangan, yang membuat pria itu ketakutan. Leopard itu mengakui bahwa dia mungkin mempertimbangkan untuk memaafkannya jika hanya menipunya. Tetapi dengan melibatkan Lisbeth, dia kehilangan semua martabatnya. Tanpa sedikit pun belas kasihan, dia membunuh Duke itu. Setelah pertempuran selesai, Seras meminta maaf karena bertindak tanpa perintah dalam mempertahankan belakang pemimpin, dan kemudian dia diangkat sebagai wakil kapten kelompok tentara bayaran, memberi dia wewenang untuk bertindak sendiri dalam situasi seperti itu. Setelah itu, pemuda itu melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada musuh yang tersisa hidup. Dia kemudian membekukan tubuh-tubuh mereka, menghancurkannya untuk memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Beberapa jam kemudian, Rowan diberitahu bahwa Ashin telah menghilang dan hanya mayat Duke dan angkatan bersenjatanya yang ditemukan. Ini berarti rencana Raja untuk menggunakan Ashin sebagai pion telah gagal, dan kenyataan bahwa dia harus menjelaskan ini kepada Dewi Vicious pasti akan membuatnya sangat susah. Dengan pemikiran ini, dia memerintahkan agar Ashin segera ditemukan. Sementara itu, kelompok tentara bayaran berlindung dari hujan di sebuah gua terdekat. Saat mengamati, Seras Batinglis bertanya apakah dia suatu hari nanti akan tumbuh seperti sang putri. Karena pemilik bar tempat dia bekerja dulu mengatakan bahwa jika elf muda itu tidak tumbuh, dia tidak akan dianggap sebagai wanita yang layak di masa depan. Seras meyakinkannya bahwa apapun yang dikatakan wanita itu tidak memiliki nilai. Dan mulai sekarang Lisbeth hanya perlu memperhatikan kata-kata orang yang dia percayai. Dalam hal ini, elf gelap itu mengatakan dia ingin memegang kata-kata Seras Ashrain karena dia mulai melihat putri sebagai kakak perempuan. Ketika anak itu berbaring untuk tidur di samping Eve, Seras menyarankan agar Mimori beristirahat sementara dia berjaga. Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia mungkin tidak bisa tidur, jadi dia menawarkan pangkuannya untuk melihat apakah itu membantu. Dengan bercanda, Mimori menawarkan pangkuannya sebagai bantal jika putri membutuhkannya. Tetapi dia menganggapnya serius dan berbaring di atasnya. Kaget, Mimori meminta maaf atas kesalahpahaman itu, dan Seras pun bangkit. Setelah melepasnya, Mimori mengakui bahwa dia penasaran ingin menyentuh telinga elf, tetapi ketika dia melakukannya, Seras memintanya untuk berhenti. Setelah itu, dia bertanya apakah Mimori melihat Eve sebagai bibi.
mengingat cara lembutnya memperlakukannya. Namun anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia lebih melihat Leopard itu sebagai paman, seolah-olah mereka berbagi hati yang sama. Paman dan bibinya setelah semua adalah satu-satunya alasan Mimori ingin kembali ke dunianya. Di sisi lain, Lisbeth seperti dirinya dalam hal menderita di lingkungan yang mengerikan. Perbedaannya adalah dia telah menjadi permusuhan dan mengembara di dunia ini semata-mata untuk memenuhi dendamnya. Dan jika Seras ingin meninggalkannya karena itu, maka silakan. Asrain memiliki kebencian sendiri terhadap Dewi Allion, jadi dia berniat untuk tetap tinggal. Dengan pemikiran itu, dia berjanji akan melakukan apapun yang ada dalam kekuasaannya untuk Seras. Elf itu kemudian tidur meninggalkannya berjaga. Berbicara tentang Vicious, salah satu pengikutnya yang paling setia, Kikipat, sedang melatih Ayaka dengan pedang dengan syarat bahwa gadis itu tidak memberitahu siapapun tentang latihan tersebut, karena Vicious hampir tidak akan mengizinkannya. Kikipat setuju untuk membantu Ayaka karena gadis itu mengingatkannya pada adik perempuannya dan dalam dunia yang penuh dengan pembunuhan ini, dia tidak ingin gadis itu menjadi korban. Saat fajar, Seras mengusulkan agar mereka membuat nama untuk kelompok tentara bayaran, menyarankan prajurit Tuhan Kutu Terbang. Eve dan Lisbeth setuju dengan nama tersebut diikuti oleh Pigimaru, sehingga Mimori menerima ide itu. Pada sore hari, mereka tiba di tanah monster dan melihat sebuah pohon yang terkorupsi. Menurut Eve, itu adalah pohon yang dulunya dianggap suci. Dia kemudian meminta sedikit mana dari Mimori dan membuka peta yang menunjukkan lokasi mereka serta lokasi penyihir tabu. Malam itu, mereka berkemah lagi, dan keinginan Mimori untuk membalas dendam semakin membara seiring berlalunya hari. Meskipun tanah ini dipenuhi bahaya, itu juga merupakan kesempatan baginya untuk mendapatkan pengalaman dan menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, Vicious memberi selamat kepada semua kelompok pahlawan atas kemajuan mereka yang memuaskan. Tetapi untuk meningkatkan level pelatihan, dia mengumumkan akan mendatangkan tokoh-tokoh terkenal dari semua negara untuk melatih para pahlawan. Dengan itu, ekspektasi Dewi hanya meningkat untuk melihat bagaimana para pahlawan Allion akan menghadapi tentara Raja Iblis. Kemudian, dia memberitahu Kikipat tentang rencananya untuk membawa para pahlawan ke tanah monster mata emas. Sementara itu, Mimori memperkenalkan White Chocolate kepada teman-temannya dan memenangkan hati mereka semakin dalam.